Jun Changqiao meminta murid-muridnya untuk berpura-pura menjadi anggota Black Eagle Hall karena hari sudah gelap. Jika itu setengah hari, mereka akan segera terlihat. Yang Zi memperhatikan sesuatu, tetapi begitu dia membuka mulutnya untuk memperingatkan mereka, dia ditembak di kepala oleh Li Luoqiu. Ketika dia jatuh ke tanah, Lai Heixia dan anak buahnya tercengang. Suara mendesing. Para murid yang berpura-pura mati di tanah berdiri dan mengeluarkan senjata mereka. Para murid, dengarkan. Jun Changqiao berkata dengan dingin, bunuh semua orang jahat ini. Ya, para murid melepaskan energi psionik mereka dan menyerbu ke depan. Meskipun mereka jauh lebih sedikit dari 300 anggota Black Eagle Hall dalam hal jumlah, mereka tidak takut sama sekali setelah beberapa pembunuhan. Sanzi, Lai Heixia berkata dengan suara rendah, apa yang terjadi? Orang ini tidak menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap ketika dia membawa murid-muridnya turun gunung. Li Qingyang, yang menyamar sebagai wakil kepala aula, berbalik dan menuangkan energi psioniknya ke pedang tepi dingin, mencerminkan penampilannya. Lai Heixia melihat ini dan berkata dengan dingin, kamu bukan Sanzi. Sanzi, kau sedang membicarakan dia, kan? Li Qingyang menendang mayat di bawah kakinya. Lai Heixia melihat wajah Sanzi melalui aura pedang, dan matanya dipenuhi amarah. Puci. Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang. Pedang di tangan Viper menembus dada murid Black Eagle Hall. Dia terluka oleh Li Tiantian tetapi tidak bergerak. Dia pasti sedang menahan amarahnya dan ingin melampiaskannya. Dengan terbunuhnya murid pertama, pertempuran antara kedua sekte secara resmi dimulai. Energi psionik meledak dari kedua sisi, dan pertempuran menjadi berantakan. Aula elang hitam, yang memiliki keunggulan dalam jumlah, seharusnya dapat melakukan serangan balik dengan mudah. Tetapi ketika mereka bertarung dengan murid tulang besi, mereka tiba-tiba merasakan banyak tekanan. Terutama para murid yang memegang pedang dan pedang, senjata mereka dipatahkan oleh Zhang Wei dan yang lainnya. Mereka tercengang di tempat. Puci, aura pedang melintas, dan anggota tubuh yang patah terbang kemana-mana. Hanya dalam satu putaran, lebih dari 30 murid Black Eagle Hall meninggal. Dengan penindasan ganda budidaya dan peralatan, bahkan jika mereka memiliki keuntungan dalam jumlah, mereka hanya sekelompok rumput liar. Orang-orang ini telah meninggal dengan hati nurani yang bersih. Setelah itu, banyak murid Black Eagle Hall meninggal secara tidak adil. Mereka dibunuh dengan senjata tersembunyi atau serangan diam-diam. Anggota Aula Gerimis bergerak di sekitar medan perang seperti hantu. Mereka sepenuhnya menunjukkan keterampilan mereka sebagai pembunuh, dan itu benar-benar mustahil untuk menjaga mereka. Cahaya pedang, cahaya tombak, dan berbagai senjata tersembunyi sering muncul di medan perang. Murid-murid Black Eagle Hall tanpa ampun dibantai dan jatuh satu persatu. Lai Heixia masih berdiri di tempatnya. Dia tidak bergerak karena tatapannya terkunci pada Li Qingyang, dan niat membunuh di matanya semakin intens. Tim perburuan telah dimusnahkan tepat di depan rumah mereka sendiri, dan wakil ketua aula telah terbunuh. Itu benar-benar tak tertahankan dan tidak dapat diterima. Saat dia mengepalkan tinjunya, aliran udara berwarna merah darah memancar dari tubuhnya, mengeluarkan aura jahat. Hai, Ye Xingchen berjalan mendekat dan berdiri di depannya. Dia berkata dengan bangga, lawanmu adalah aku. Saudara muda, aku akan menyerahkannya padamu. Li Qingyang berkata, aku akan berurusan dengan yang lain. Saat dia berbicara, dia menggunakan teknik gerakannya untuk mengelilingi mereka. Kemudian, dia menyerbu ke dalam kelompok musuh dan memulai pembantaian gila. Zhou Hong juga bergabung dalam pertempuran. Orang ini benar-benar ganas. Dia tampak berjalan santai, tetapi dalam satu tarikan napas, dia telah menebas puluhan kali. Murid-murid di sekitar Black Eagle Hall jatuh ke tanah satu demi satu, dengan bekas pedang halus di leher mereka. Pedang itu sangat cepat sehingga bahkan pancaran pedang tidak terlihat. Cek, Jun Changqiao berkata, dia mungkin bisa membunuh semua murid Black Eagle Hall di sini sendirian. Ini adalah serangan terkuat Iron Bone saya. Apakah kamu takut? Takut, murid-murid Black Eagle Hall sangat ketakutan. Mereka awalnya ingin menstabilkan situasi dan mengatur serangan balik yang efektif, tetapi ketika mereka melihat Zhou Hong membunuh puluhan orang dengan satu serangan, mata mereka tiba-tiba dipenuhi dengan kengerian. Dalam pertempuran antara dua pasukan, moral adalah yang paling penting. Sekarang, melihat begitu banyak teman mereka mati, para murid Aula Elang Hitam segera mengalami pukulan berat. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya mempercepat kecepatan membunuh mereka. Kemanapun mereka pergi, mereka membunuh dengan satu serangan. Pemimpin sekte baru saja mengatakan bahwa dia ingin membunuh semua orang jahat ini, jadi satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memastikan bahwa mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Black Eagle Hall menyadari bahwa lawan mereka terlalu kuat, dan buru-buru menarik kembali garis pertahanan mereka dan berkumpul bersama. Ledakan, ledakan, ledakan,
Yang Yuhua mengangkat perisai besinya dan bergegas masuk seperti banteng liar. Dalam sekejap, lebih dari 10 musuh dikirim terbang dan garis pertahanan terkoyak. Long Xiang dan yang lainnya memegang senjata mereka dan maju, membunuh para murid Black Eagle Hall seperti angin puyuh. Untuk sesaat, anggota badan yang patah, dan darah beterbangan di udara. Sayangnya, ini sudah malam. Jika siang hari, pemandangan mereka menebang rumput akan lebih mengejutkan. Melihat betapa menakutkannya mereka, para murid Black Eagle Hall bahkan lebih terkejut. Seperti tikus yang ketakutan, mereka semua menyusut bersama. Dengan cara ini, mereka hanya akan dikelilingi oleh tulang besi dan bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Mereka tidak bisa hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Mereka harus melawan. Seorang pemimpin berteriak dengan marah, "Bunuh!" Bang! Sebuah peluru menembus kepalanya, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Li Luoqiu, yang berdiri di atas pohon, tersenyum dan berkata, "Saya menghususkan diri dalam membunuh burung yang menonjol." Ledakan, ledakan, Yang Yuhua mengangkat perisai besinya dan membentuk perisai segel di sekitar tubuhnya. Dia seperti bulldozer, menjatuhkan semua murid Black Eagle Hall kemanapun dia pergi. Long Xiang dan yang lainnya mengikuti sepanjang jalan, seperti tombak tajam, terus-menerus membunuh target mereka. Sama seperti ini, mereka menyerang bola-balik beberapa kali dan membunuh 50 hingga 60 orang. Menghitungnya, dalam waktu singkat, lebih dari 100 dari 300 murid Black Eagle Hall telah meninggal. Mayat berserakan di mana-mana, seperti rumah jagal. Jun Changqiao memperhatikan dari samping dan bergumam, berdasarkan efisiensi mereka, mereka seharusnya bisa menyelesaikan semuanya dalam waktu setengah jam. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Lai Heixia. Para murid dibunuh satu persatu, tetapi dia masih berdiri di tempat yang sama. Namun, cahaya merah darah yang berkumpul di tinjunya menjadi semakin intens. Ye Xingchen mengangkat alisnya dan berkata dengan jijik, "Apakah kamu menggunakan teknik bela diri?" Apakah dia terlihat? Tidak masalah, karena dia sudah selesai mengumpulkan kekuatan. Lai Heixia tiba-tiba berbalik dan dengan marah melambaikan tinjunya yang kental dengan kekuatan merah darah yang kejam. Dia berteriak dengan marah, "Hari ini, kalian semua akan mati." Ledakan, tinju itu mengenai kehampaan. Embusan angin tiba-tiba bertiup dan energi jahat menyebar. Di tempat di mana Lai Heixia telah memukul, tinju merah darah besar muncul dari udara tipis dan meledak ke arah murid tulang besi di belakangnya. Dia tidak punya waktu untuk bertarung dengan Ye Xingchen sendirian. Dia harus menggunakan teknik bela diri jahat yang eksplosif untuk membunuh semua musuh di belakangnya dan membalikkan kekalahan murid-muridnya. Tinju merah darah sepanjang 3 meter itu seperti gunung kecil. Itu menyapu rumput dan kekuatan yang kuat meledak. Kemanapun ia lewat, ia segera membentuk parit. Itu kuat dan cepat. Orang-orang yang dengan gila-gilaan membunuh para murid Black Eagle Hall berbalik dan ekspresi mereka berubah. Suara mendesing. Xiao Ziji bergegas mendekat dan memasang perisai besi di depannya. Mencari kematian, Lai Heixia mencibir dalam hatinya. Tinju ledakan darahnya telah mengumpulkan kekuatan untuk waktu yang lama dan kekuatannya telah mencapai lebih dari 100.000 pound. Itu sebanding dengan master bela diri kelas 1. Bagaimana orang itu bisa melawan dengan perisai? Ledakan, tinju merah darah langsung mengenai perisai. Mata Lai Heixia berangsur-angsur melebar dan tatapannya dipenuhi kengerian. Pemimpin Black Eagle Hall sebelumnya telah memperoleh teknik kultivasi mental tingkat atas dan teknik tinju tingkat atas. Teknik kultivasi mental disebut Blood Demon Scripture. Itu bisa dengan paksa membalikkan aliran darah dan meningkatkan kultivasi seseorang. Dengan teknik kultivasi mental ini, para murid Aula Elang Hitam dapat meningkatkan kultivasi mereka tanpa sumber daya yang cukup. Lai Heixia memiliki pemahaman yang mendalam tentang kitab suci setan darah, itulah sebabnya dia mampu menembus ke puncak master bela diri. Adapun teknik tinju, itu disebut tinju ledakan darah. Teknik ini perlu dipasangkan dengan Blood Demon Scripture untuk mie darah di tubuh seseorang. Itu bisa melepaskan tinju berdarah dengan kekuatan ledakan. Kerugiannya jelas, butuh waktu untuk mengumpulkan kekuatan. Sementara para murid dibantai, Lai Heixia mengumpulkan kekuatan dan akhirnya melepaskannya. Dengan dukungan dari kultivasi dan seni bela dirinya, tinju berdarah besar yang dipadatkan memiliki kekuatan lebih dari 100.000 pound. Itu sebanding dengan Wuzong peringkat 1 biasa. Jika itu menyentuh tulang besi para murid, mereka pasti akan hancur berkeping-keping. Pada saat kritis, tank utama kami, Xiao Ziji, berdiri di jalur tinju berdarah dengan perisai besinya, melindungi junior di belakangnya. Para murid yang sedikit bingung tiba-tiba merasakan rasa aman yang kuat ketika mereka melihat senior mereka berdiri di depan mereka. Xiao Ziji, yang berani menggunakan tubuhnya yang patah untuk menahan kekuatan ratusan ribu pon di depan naga api, memandang tinju ledakan darah dengan jijik. Dia bahkan tidak mengaktifkan penghalang pertahanannya.
Ini terlalu tidak menghormati lawan dan seni bela diri dari sekte jahat. Booming. Pada akhirnya, tinju berdarah seukuran gunung kecil menabrak perisai besi yang kokoh, dan gelombang ki jahat menyebar ke segala arah. Xiao Ziji berdiri di tempat setangguh gunung Tai dan mengambil semua kekuatan ledakan. Bahkan jika kekuatan tinju itu lebih dari 100.000 pound, selama itu tidak sekuat naga api, mustahil untuk mengguncangnya. Lai Heixia, yang memiliki keyakinan mutlak pada Blood Explosion Fist, melebarkan matanya tak percaya. Tinjunya sebanding dengan Wu Zong peringkat 1. Pria muda yang menuduhnya hanya seorang murid bela diri. Bagaimana dia bisa menerimanya hanya dengan perisai? Xiao Ziji maju selangkah dan mendorong tinju berdarah itu ke belakang setengah meter. Kemudian, otot dan pembuluh darahnya keluar. Dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan mendorong tinjunya ke belakang. Ledakan, tinju berdarah itu menabrak batu gunung yang tidak berpenghuni, langsung menghancurkannya. Karena melemahnya kekuatannya, itu menghilang. Lai Heixia tercengang. Tidak hanya tinju ledakan darahnya diblokir, tetapi dia juga didorong mundur. Ini benar-benar tak terbayangkan. Wosh! Tiba-tiba, cahaya pedang melintas di belakangnya, menyebabkan pupil matanya mengecil. Dia buru-buru menggunakan teknik gerakan tubuhnya untuk menghindar. Ye Xingchen memegang pedangnya dan berjalan selangkah demi selangkah. Matanya dingin dan tajam. Saya sudah mengatakan bahwa saya adalah lawan Anda, namun Anda menggunakan keterampilan bela diri Anda untuk menyerang orang lain. Apakah Anda memandang rendah saya? Petik 2. Dia berkata dengan dingin, mati. Astaga, suara mendesing. Petik 2. Dia melambaikan pedangnya 3 kali berturut-turut, dan 3 lampu pedang meledak, seolah-olah itu adalah keterampilan bela diri energi spiritual. Jun Changqiao tercengang. Orang itu sepertinya dengan santai menebas 3 kali dengan pedangnya, tapi kenapa cahaya pedang yang dia bentuk sangat mirip dengan tebasanku? Itulah yang akan saya lakukan. Ketika Ye Xingchen berkultivasi, dia punya ide dan dengan cerdik menggunakannya di pedangnya. Tak perlu dikatakan, keterampilan bela diri energi spiritual semacam ini tidak hanya dapat digunakan sendiri, tetapi juga sangat cocok dengan senjata. Setelah digabungkan dengan pedang Qi, kekuatannya meningkat pesat. Tidak baik, ekspresi Lai Heixia berubah drastis. Dia buru-buru mengaktifkan darahnya dan menggunakan teknik gerakan tubuhnya untuk menghindar. Ini adalah dukungan dari teknik gerakan tubuh sekte jahat. Jika itu adalah orang biasa, mereka tidak akan bisa mengelak dan hanya bisa menerimanya secara langsung. Setelah membunuh musuh, Li Qingyang kebetulan melihat saudara muda Ye menggunakan pedang Qi. Matanya tiba-tiba bersinar dengan sedikit kesadaran. Jadi, tebasan saya bisa digunakan seperti ini. Astaga! Dia menuangkan energi spiritualnya ke pedangnya dan diam-diam melantunkan nyanyian tebasanku. Dia berteriak, tebas. Wosh! Keterampilan bela diri dan pedang Qi langsung menyatu dengan sempurna. Cahaya pedang meledak dan menyerang dengan kecepatan yang sangat cepat, langsung membunuh musuh yang berjarak 20 meter di tempat. Brengsek. Melihat ini, Su Xiaomo berseru, sangat kuat. Aku akan memotong, aku akan memotong, aku akan memotong. Dia mengikutinya dan menggabungkan teknik seni bela dirinya dengan Cold Edge Sword. Seketika, dia menebas 3 pedang energi spiritual Qi dan menyapu rumput. Puci. 3 murid Aula Elang Hitam tidak dapat melarikan diri dan terbunuh di tempat oleh pedang Qi yang tak tertandingi. Ketika Li Fei, Tian Qi, dan yang lainnya melihat ini, mereka segera mengikutinya. Dalam sekejap, semua murid tulang besi mengacungkan pedang mereka, memadatkan serangan jarak jauh yang cocok untuk serangan jarak jauh. Dia membuat gerakan dengan pedangnya. Ibehet, ini bisa dianggap sebagai Ibehet yang benar. Jun Changqiao berkata, saya tidak menyangka bahwa seni bela diri yang dimodifikasi oleh Yang Maha Kuasa misterius dapat diterapkan pada senjata. Omong kosong. Sistem berkata, kalau tidak, bagaimana bisa digambarkan sebagai maha tahu? Jun Changqiao mengelus dagunya dan berkata, Xing Chen cukup pintar. Dia benar-benar berpikir untuk menggunakannya pada senjata. Dalam hal pencapaian seni bela diri, Kaisar Malam benar-benar pintar. Namun, karena keterbatasan tubuhnya dan fakta bahwa dia baru saja dilahirkan kembali, sulit baginya untuk menampilkan banyak kekuatannya. Pencapaian ini sangat luar biasa dalam pertempuran yang sebenarnya. Setelah serangan itu, dia bergegas dengan Crossing Dragon dan menebas Lai Heixia yang menghindar. Meskipun teknik seni bela diri dari seniman bela diri sekte jahat itu jahat, mereka semua memiliki masalah yang sama. Semakin besar daya, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menyimpan daya. Selama dia menutup langkah demi langkah dan tidak memberinya kesempatan untuk menggunakannya, itu sama dengan membuang setengah dari seni bela dirinya. Seperti yang diharapkan, Lai Heixia buru-buru menghindar dan tidak bisa mengalihkan perhatiannya untuk menggunakan seni bela dirinya. Ye Xingchen memanfaatkan kesempatan ini dan langsung mendekat.
Pergelangan tangannya sering bergetar dan cahaya pedang melintas satu demi satu. Bang, 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 pedang Qi berserakan dan meledak di rumput, menunjukkan bekas pedang yang panjang dan dalam. Meskipun Lai Heixia bisa mengandalkan teknik tubuhnya untuk menghindar, dia masih dalam posisi yang sulit. Pada saat ini, para murid Ironborn menggunakan senjata mereka untuk mengeksekusi Yi Behead dan dengan panik membunuh anggota Black Eagle Hall yang tersisa. Terutama anggota Aula Grimis, setelah menguasai teknik seni bela diri energi spiritual, mereka mengandalkan teknik tubuh mereka untuk terus bergerak dan menggunakan senjata mereka untuk menyerang. Seolah-olah mereka telah membuat jaring yang tak terhindarkan. Apa yang menunggu para murid Black Eagle Hall hanyalah kematian. Semangat mereka sudah sangat berkurang. Sekarang mereka melihat pedang Qi terbang, mata ketakutan mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Pada akhirnya, mereka terbunuh secara tragis. Setelah menggunakan Yi Behead, tulang besi lebih mudah memotong rumput. Jadi ketika pihak Ye Xingchen mulai bertarung, lebih dari 100 anggota Black Eagle Hall meninggal. Ketika Lai Heixia menghindar, dia melihat lebih dari 300 murid yang tersisa dengan hanya 100 yang tersisa. Dia segera meraung dengan mata terbuka lebar. Ini adalah murid-murid utama. Dengan begitu banyak yang mati, vitalitas sekte pasti akan sangat rusak. Wosh, pedang Qi menyerang lebih cepat dari sebelumnya. Puci, Lai Heixia tidak bisa menghindar tepat waktu. Bahu kanannya tergores dan darah menyembur keluar. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa dia seharusnya tidak memikirkan sekte, tetapi bagaimana bertahan hidup. Mundur, begitu pikiran itu muncul, dia langsung mewujudkannya. Darah di tubuhnya terbakar gila-gilaan, dan dia akan menggunakan teknik tubuh sekte untuk melarikan diri. Jika lawannya adalah Li Qingyang, dia mungkin berhasil. Namun, lawannya adalah Ye Xingchen. Ketika dia merasakan aura jahat meletus, dia segera melangkah maju. Pergelangan tangannya bergetar dengan cepat, dan dia menggunakan formula kecepatan linier. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Petik 2. Pedang Qi menembak satu demi satu. Ada total 35 pedang Qi. Di Death Valley, Ye Xingchen menggunakan 30 pedang Qi dalam satu napas. Sekarang, ada 5 pedang Qi lagi. Ini berarti bahwa setengah bulan penempaan tubuh tidak menyia-nyiakan pemahamannya tentang teknik surgawi Lingjian. Lai Heixia, yang baru saja darahnya dan ingin melarikan diri, merasakan pedang Qi di belakangnya. Pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia dengan enggan berteriak dalam kesedihan, tidak. Puci, puci. Petik 2. 35 SWAT Qi terjalin dan langsung memotong Hall Master of Black Eagle Hall menjadi 8 bagian. Saat dia meninggal, seorang lelaki tua yang berkultivasi di ruang rahasia tiba-tiba membuka matanya. Dia dipenuhi dengan niat membunuh. Siapa yang berani membunuh muridku tercinta? Setelah Lai Heixia dipotong-potong oleh Ye Xingchen, seorang lelaki tua ribuan mil jauhnya sepertinya merasakannya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia adalah Master Hall pertama dari Black Eagle Hall. Tidak ada yang tahu siapa nama aslinya. Para murid memanggilnya Hall Master, dan sekte jahat memanggilnya Elder Ghost. Mengapa dia disebut Elder Ghost? Karena Hall Master pertama memiliki pemahaman yang kuat tentang teknik gerakan. Ketika dia menggunakannya, dia seperti hantu. Lai Heixia adalah murid favorit Elder Ghost. Dia pergi untuk memahami seni bela diri yang lebih tinggi dan menyerahkan sekte kepadanya. Sekarang dia tiba-tiba kehilangan kontak, dia menyadari bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Siapa yang berani membunuh murid favoritku? Mata suram Elder Ghost melintas dengan niat membunuh. Dia keluar dari gua dan berlari seperti hantu di malam hari. Dia menuju ke Kabupaten Huaying. Kecepatan itu, teknik gerakan itu layak untuk kata, hantu. Kekuatan Elder Ghost tidak buruk. Setelah dia meninggalkan posisinya sebagai Hall Master, dia telah memahami kitab suci darah. Dia sudah menembus ke peringkat ketiga Wuzong. Mereka yang membunuh muridku akan dihukum oleh 9 generasi keluarga mereka. Mereka tidak akan pernah bereinkarnasi. Di hutan belantara, ada suara yang dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya, menyebabkan binatang buas itu melarikan diri. Di kaki Gunung Elang Hitam. Setelah Lai Heixia terbunuh, para murid Black Eagle Hall yang masih bertarung seperti binatang terpojok telah benar-benar runtuh. Pada akhirnya, mereka semua dibunuh di tempat oleh para murid tulang besi. Pada saat ini, sekte jahat kelas 7, bersama dengan Hall Master dan elit sekte, semuanya terbunuh. Masih ada orang-orang dari sekte di gunung, tetapi mereka hanya sekelompok kecil kentang goreng. Mencari, setelah semuanya selesai, kata Jun Changqiao. Para murid dengan cepat mulai menjarah tas dan mengumpulkan banyak cincin luar angkasa. Kitab sihir darah, tinju ledakan darah, langkah ledakan darah. Jun Changqiao bergabung dengan cincin Lai Heixia dan menemukan 3 teknik sekte jahat tingkat atas di Aula Elang Hitam. Meskipun mereka tidak berguna,
dia masih menyimpannya di cincin luar angkasanya. Teknik seni bela diri hanya bisa dianggap terlalu sedikit, tetapi tidak terlalu banyak. Sistem berkata, teknik sekte jahat mengambil jalan ekstrim. Tuan rumah, yang terbaik adalah tidak mengolahnya agar tidak membunuh seni bela diri masa depan Anda. Aku tahu apa yang harus dilakukan, kata Jun Changqiao. Setelah mencari semua murid, dia menggunakan api indah untuk membakar semua mayat. Baru saat itulah dia melihat aula elang hitam di gunung dan berkata dengan dingin, naik gunung dan musnahkan sekte. Ya, para murid bergegas ke depan. Black Eagle Hall, sekte kelas 7, memiliki total 5 hingga 600 orang. Master Hall dan para elit semuanya telah terbunuh, jadi tidak banyak yang tersisa di markas. Ketika Xiao Ziji mendobrak pintu dengan pukulan keras, semua murid tulang besi bergegas masuk dan memusnahkan mereka. Jika mereka berasal dari sekte yang benar, Jun Changqiao mungkin akan membuat mereka tetap hidup. Namun, membunuh murid sekte jahat ini adalah pilihan terbaik. Aturan lama yang sama, lanjutkan pencarian. Tidak lama kemudian, Su Xiaomo menemukan perbendaharaan Black Eagle Hall terlebih dahulu. Mendorong membuka pintu batu yang berat, dia disambut oleh lautan permata yang mempesona. Dia bahkan tidak bisa membuka matanya. Aku akan pergi. Setelah terbiasa, Su Xiaomo melihat gunung emas dan perak dan berkata dengan tidak percaya, begitu banyak emas dan perak. Jun Changqiao bergegas ketika dia mendengar berita itu. Setelah perkiraan kasar, nilainya harus sekitar 10 juta tael. Dia hanya bisa menghela nafas, sekte kelas 7 ini cukup kaya. Aula elang hitam adalah perampok, jadi mereka pasti kaya. Sayangnya, mereka tidak memiliki hidup untuk menghabiskannya. Mereka semua dibawa pergi oleh Jun Changqiao. Setelah itu, seorang murid menemukan sebuah ruangan rahasia di kediaman Lai Heisha. Ada lebih dari 500 batu roh di dalamnya. Tak perlu dikatakan, mereka semua dibawa pergi. Setelah satu putaran penjarahan, semua barang berharga aula elang hitam, termasuk teknik bela diri dan senjata, semuanya diambil oleh Jun Changqiao. Cincin spasial yang meningkatkan ruang penyimpanan 5 kali tiba-tiba menjadi jauh lebih berlimpah. OJ-8K, mundur. Ketika semua orang turun gunung, markas Black Eagle Hall tiba-tiba terbakar. Bangunan yang telah dibangun selama 100 tahun itu hangus menjadi abu. Tidak sulit membayangkan bahwa ketika orang-orang di Kabupaten Huaying tahu bahwa sekte jahat tingkat 7 dihancurkan, itu pasti akan menyebabkan kegemparan besar. Sepupu, aku akan membalaskan dendammu. Ketika semua orang di Ironbone Hall telah mundur, seorang seniman bela diri mengepalkan tinjunya dan keluar dari batu gelap. Dengan bantuan cahaya malam, orang dapat melihat bahwa orang ini adalah seniman bela diri Shal Hijau Dailu yang telah dipukuli Jun Changqiao ketika dia pergi ke kota Qingyang untuk merekrut murid. Setelah sekte mata air roh dihancurkan, bukankah dia pergi untuk bergabung dengan sekte mata air suci? Ya, Dailu pergi untuk bergabung dengan mereka. Setelah melewati ujian yang sulit, ia menjadi murid batiniah. Murid dalam memiliki peringkat yang lebih rendah daripada murid luar. Apa yang mereka lakukan setiap hari adalah memotong kayu, membawa air atau menjalankan tugas. Mereka tidak berbeda dengan pelayan. Untuk membalas dendam mantan patriark, Dailu bekerja keras dan berkultivasi dengan sepenuh hati. Sekarang dia telah membuka 10 meridian. Setengah bulan yang lalu, sekte memiliki misi untuk mengirim surat ke Kabupaten Huaying. Dia bergegas. Setelah dia selesai, dia bersiap untuk kembali. Di kota, dia bertemu sepupunya dan mengetahui bahwa dia telah bergabung dengan sekte tersebut. Dia mengikutinya untuk mengunjungi Black Eagle Hall. Sepupu Dailu ingin mengambil kesempatan untuk membujuk sepupunya agar mengizinkan dia bergabung dengan Black Eagle Hall. Siapa sangka, pada hari kedua, sekte tersebut akan dihancurkan. Adapun Dailu, karena dia minum anggur dengan sepupunya dan pergi buang air kecil di malam hari, dia berjalan dengan linglung dan berkeliaran di belakang gunung selama setengah hari. Kemudian dia mendengar teriakan sekte. Kemabukannya menghilang dan dia dengan cerdik bersembunyi. Kemudian, Jun Changqiao pergi bersama murid-muridnya. Dengan bantuan nyala api, dia melihat penampilannya dan segera mengenali bahwa dia adalah pembunuh sekte musim semi roh. Dailu benar-benar sesuatu. Master sekte kami Jun menyeberang ke dunia lain dan menghancurkan 2 sekte. Dia hadir di tempat kejadian dan dia bahkan selamat. Jadi terkadang, ketika keberuntungan datang, Anda tidak bisa mati bahkan jika Anda mau. Saat keberuntungan sedang buruk, Anda bisa terbunuh oleh plakat yang jatuh saat Anda keluar untuk buang air kecil. Jun Changqiao. Dailu mengepalkan tinjunya, meraung dalam hatinya, kamu membunuh saudara perempuan ipar paman kedua ayah ibu nenekku. Kebencian ini benar-benar tidak dapat didamaikan. Sepupu, dia berbalik dan melihat nyala api yang mengerikan, diam-diam bersumpah, aku akan membalas dendam untukmu. Dailu juga sangat pintar. Dia tidak segera pergi, takut orang-orang Ironbone sedang menunggu di bawah.
Jadi dia bersembunyi dalam kegelapan dan hanya bergegas menuruni gunung ketika langit akan cerah. Namun, saat dia berjalan menuruni celah gunung, angin dingin bertiup. Seorang lelaki tua berambut hitam tiba-tiba berdiri di sampingnya, matanya berkedip dengan niat membunuh yang mengerikan. Dailu, yang awalnya khawatir akan ditemukan oleh Ironbone, tiba-tiba menemukan bahwa seseorang telah muncul begitu saja. Dia berkata dengan ngeri, hantu. Pak, Ghost Elder dengan cepat bergegas dan meraih lehernya. Aura aneh langsung menyelimutinya dan meresap ke dalam lautan kesadarannya. Ini adalah teknik jahat yang sangat tirani yang bisa menyerap ingatan. Pengguna dapat secara paksa mencari ingatan target dan mendapatkan informasi yang mereka inginkan. Sesaat kemudian, Ghost Elder melepaskan tangannya, matanya suram, tulang besi. Tidak hanya kamu membunuh muridku yang terkasih, kamu juga menghancurkan Black Eagle Hall-ku. Orang tua ini akan membayar hutang ini 1000 kali. Begitu dia selesai berbicara, dia menghilang. Lokasi yang dia tuju adalah Azure Sun County. Jelas, dia ingin membalas dendam untuk murid dan sekte kesayangannya. Adapun Dailu, setelah ingatannya dicabut secara paksa, seluruh tubuhnya ambruk ke tanah. Dia memeluk kepalanya dan melolong kesakitan. Kesadarannya berangsur-angsur menghilang. Ada dua hasil karena lautan kesadaran seseorang diekstraksi secara paksa dengan teknik jahat. Yang pertama adalah kehilangan akal sehat dan menjadi gila. Yang kedua adalah mati di tempat. Aku akan mati. Dailu, yang masih memiliki sedikit kesadaran, dapat merasakan hidupnya perlahan-lahan menghilang sedikit demi sedikit. Dia tidak ingin mati sebelum membalas dendam untuk mantan patriark dan sepupunya. Keinginan yang kuat untuk hidup muncul di hatinya, tetapi sulit untuk membalikkan kehilangan nyawanya. Kematian semakin dekat dan dekat. Saya tidak ingin mati. Aku tidak mau. Tiba-tiba, seluruh tubuh Dai LV diselimuti oleh lampu hijau. Bahkan rambut hitamnya telah berubah menjadi hijau mengkilap. Kekuatan hidup yang akan menghilang juga perlahan pulih secara ajaib. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan pencarian tersembunyi, menghukum kejahatan dan menghilangkan kejahatan. Ding, poin kontribusi sekte, 7.801.000. Petik 2, ini adalah pemberitahuan sistem yang datang dari jalan gunung setelah Jun Changqiao membakar aula elang hitam. Sebelumnya, ketika dia menghancurkan Black Wind Stocket, dia menyelesaikan misi melenyapkan kejahatan bagi orang-orang. Hari ini, ketika dia menghancurkan Black Eagle Hall, dia menyelesaikan misi menghukum kejahatan dan melenyapkan kejahatan. Tampaknya sistem ingin saya menjadi orang yang menegakkan keadilan atas nama surga. Menegakkan keadilan atas nama surga. Aku ingin tahu apakah ada pencarian tersembunyi seperti itu. Dalam perjalanan kembali ke Azure Sun County, Jun Changqiao terus memikirkan idiom, seperti menunggu kelinci muncul, mencabut bibit untuk membantu mereka tumbuh. Namun, ada terlalu banyak idiom. Siapa yang tahu yang mana questnya dan bagaimana menyelesaikannya? Mendesah. Dia menghela nafas dan berkata pada dirinya sendiri, aku tidak tahu sama sekali. Sistem berkata, pencarian tersembunyi terserah takdir, tuan rumah tidak perlu memikirkannya. Baik, Jun Changqiao berkata, setelah kami kembali, kami hanya dapat mengandalkan merekrut murid untuk mendapatkan poin kontribusi. Tanpa istirahat sejenak, dia membawa murid-muridnya kembali ke Azure Sun County. Setelah mereka pergi selama 4 hingga 6 jam, Elder Ghost mengejar mereka dari jarak ribuan mil dan memperoleh segalanya dari ingatan Dailu. Muridnya terbunuh, sektenya dihancurkan. Semua ini terkait dengan tulang besi, jadi dia mengejar mereka dan diam-diam bersumpah bahwa dia akan membayar mereka kembali 1000 kali lipat. Namun, apa yang tidak diharapkan oleh Penatua Ghost adalah bahwa penggarap bela diri seperti semut yang telah dia ekstrak dari ingatannya sebenarnya tidak mati. Sebaliknya, dia secara ajaib selamat. Ketika kekuatan hidupnya menjadi kuat kembali, Dailu, yang terbaring di tanah, juga memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana dia bisa hidup. Mungkinkah kesengsaraan dan keengganannya sendiri telah sangat menyentuh surga? Dailu dengan lembut mengangkat tangannya dan menemukan bahwa kulitnya telah berubah dari hijau menjadi normal. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, lampu hijau apa itu barusan. Dia melompat, dan setelah memastikan bahwa dia aman dan sehat, dia buru-buru meninggalkan gunung elang hitam. Dalam perjalanan, dia diam-diam bersumpah, Jun Changqiao, dan pria seperti hantu itu, tunggu saja. Tepat pada saat ini, Elder Ghost muncul di hadapannya tanpa ada yang memperhatikan, dan dia berkata dengan terkejut, kamu sebenarnya masih hidup di bawah teknik asimilasi jiwaku. Rekan kecil, kamu tidak sederhana. Ekspresi Dailu sangat berubah. Detik berikutnya, dia berbalik dan melarikan diri. Sayangnya, saat dia berbalik, Elder Ghost sudah mengulurkan tangannya. Kali ini, dia tidak memegang lehernya, tetapi kepalanya. Dia berkata dengan sinis, orang tua ini ingin melihat baik-baik rahasia apa yang kamu sembunyikan.
Melemparkan teknik manipulasi pikiran, itu langsung mengalir ke laut kesadarannya. Dailu, yang pernah mengalaminya sekali, memohon belas kasihan dengan ngeri, senior, jangan bunuh. Jeritan mengental darah bergema di langit malam, membuat rambut seseorang berdiri. Celepuk, lututnya menyentuh tanah, dan kemudian dia jatuh ke tanah. Yang di tanah bukanlah Dailu, tapi Elder Ghost. Matanya terbuka lebar saat dia berbaring di tanah. Tubuhnya diselimuti lampu hijau. Anggota tubuhnya mulai menyusut dengan cepat sampai yang tersisa hanyalah kulit dan tulang. Wosh! Lampu hijau terbang dan dengan cepat bergabung ke dalam tubuh Dailu. Dalam sekejap, energi spiritual murni berkumpul di dantiannya. Tidak hanya dengan cepat membuka meridian ke-11 dan ke-12, itu juga membantunya memadatkan topan, menerobos ke murid bela diri kelas 7. Seluruh proses terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Ketika semuanya selesai, Dailu, yang masih memohon belas kasihan, melihat lelaki tua itu mati di depannya seperti mayat kering. Dia sangat ketakutan sehingga dia duduk di tanah lumpuh. Apa yang terjadi? Merasakan energi yang kuat berkumpul di tubuhnya, dia tercengang di tempat. Setelah waktu yang lama, ketika Dailu benar-benar beradaptasi dengannya, dia yakin bahwa dia tiba-tiba menjadi lebih kuat. Selain itu tidak hanya sedikit. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa tangannya telah berubah menjadi hijau lagi. Area yang ditekan telapak tangannya dengan cepat layu, seolah-olah mereka telah kehilangan kekuatan hidup mereka. Pada saat yang sama, energi spiritual yang lemah memasuki tubuhnya dari telapak tangannya. Meskipun efeknya tidak banyak, dia bisa dengan jelas merasakannya. Dailu langsung mengerti, mungkinkah energi spiritual yang lemah itu berasal dari bunga dan tumbuhan. Ketika dia menyentuhnya, mungkinkah dia telah menyerap energi spiritual di dalamnya. Melihat lelaki tua di sampingnya yang seperti mayat kering, tatapannya berangsur-angsur berubah dari lamban menjadi ekstasi. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk diam-diam berkata, saya bisa melahap energi spiritual orang lain. Untuk mengkonfirmasi tebakannya, Dailu buru-buru berdiri dan berjalan di depan sebuah pohon besar. Dia meletakkan telapak tangannya di kulit pohon. Seperti yang diharapkan, saat telapak tangan hijaunya bersentuhan dengan pohon, itu dengan cepat menyerap kekuatan hidup di dalamnya. Pohon menjulang yang semula tumbuh subur dengan cepat layu, dan daun-daun yang menguning berguguran. Pada saat yang sama, energi spiritual yang diserap berubah menjadi energi dan bergabung ke dalam tubuh Dailu, menyebabkan topannya meningkat sedikit. Pada saat ini, bahkan seorang idiot bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Jadi, di bawah langit malam, tawa yang tak tertandingi terdengar. Dailu, yang awalnya berpikir bahwa dia akan mati, secara ajaib menyerap penatua Gui dan memperoleh energinya, menerobos ke murid bela diri kelas 7 dari pembukaan saluran tahap 10 sekaligus. Menggunakan terminologi novel fantasi, ini adalah pemakan yang tepat. Senyumnya tiba-tiba berhenti. Lampu hijau di telapak tangan Dailu menghilang. Tidak peduli berapa banyak dia mencoba, itu tidak akan muncul lagi. Kenapa hilang? Mungkinkah itu hanya muncul saat aku dalam bahaya? Meskipun tertekan, Dailu tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya karena kultivasinya telah meningkat pesat. Dia mengepalkan tinjunya dan dengan dingin berkata, Jun Changqiao, cepat atau lambat, aku akan membalas dendam. Setelah mengatakan ini, dia berdiri dan pergi. Begitu dia mengambil langkah, kecepatannya sangat cepat, secepat bayangan hantu. Dari sini, dapat dilihat bahwa Brother Green Scarf tidak hanya menyerap kultivasi Elder Gui, tetapi juga memahami langkah ledakan darahnya. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan Penatua Gui, pada tingkat murid bela diri, itu sudah sangat kuat. Luar biasa, luar biasa. Pada saat itu, Dailu, yang sedang berlari melintasi hutan belantara, memiliki perasaan supremasi. Dia tidak ingin apa-apa selain mengejar Ironbone dan menginjak-injak mereka dengan kejam. Tenang, orang itu dan muridnya terlalu kuat. Meskipun dia telah memperoleh kekuatan besar, 2 tinju bukanlah tandingan banyak tinju. Lebih baik kembali ke Sekte Mata Air Suci terlebih dahulu, mempelajari lampu hijau secara menyeluruh, dan meningkatkan kultivasinya ke tingkat yang lebih tinggi sebelum membalas dendam. 2 tinju tidak cocok untuk banyak tinju. Orang ini melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia hanya menelan kekuatan orang lain dan meningkatkan kultivasinya. Bahkan jika dia menjadi master bela diri sekarang, menghadapi murid sekte luar seperti Long Xiang, dia masih akan disiksa sampai meragukan hidupnya. Menyerap kekuatan seorang ahli dan memasuki tahap ke-7 dari alam pembukaan meridian sekaligus. Dailu benar-benar curang, itu jelas merupakan kisah inspirasional tentang karakter kecil yang membalikkan keadaan. Tapi Penatua Gui sangat tragis. Dia adalah seorang lelaki tua dalam pepatah, ketika Anda mengalahkan yang kecil, yang lama datang. Biasanya, itu adalah bos. Pada akhirnya,
dia dibunuh oleh seekor semut bahkan tanpa melihat orang-orang Ironborn. Ngomong-ngomong soal, pemimpin Sekte Jun benar-benar harus berterima kasih kepada Dailu. Jika dia tidak mencegat di tengah jalan dan membunuh Penatua Gui, akan sedikit memusingkan untuk menghadapi Wuzong yang misterius. Namun, kematian orang yang berbahaya, dan kesuksesan seekor semut. Sulit untuk mengatakan apakah itu akan membawa lebih banyak masalah di masa depan. Putong, iya, Dailu melupakan segalanya dan berlari dengan kecepatan penuh. Pada akhirnya, dia secara tidak sengaja menabrak batu besar. Saat ini, bahkan jika Brother Green Scarf adalah seorang devourer, dengan kecerdasannya, dia tidak dapat menimbulkan ancaman besar bagi pengguna sistem, sampah, dan kelahiran kembali. Oleh karena itu, meskipun karakter kecil membalikkan keadaan, jika dia ingin terus mengubah arus karakter utama, dia masih harus menempuh jalan yang panjang. 2 hari kemudian, Jun Changqiao membawa murid-muridnya kembali ke sekte. Kabupaten Huaiying gempar karena aula elang hitam di Gunung Elang Hitam dibakar hingga menjadi reruntuhan. Mungkinkah sekte itu dihancurkan? Ketika berita itu menyebar, itu menyapu seluruh Kabupaten Huaiying seperti angin kencang. Untuk sesaat, semua orang membicarakan masalah ini, dan kebanyakan dari mereka diam-diam bahagia. Ada banyak sekte jahat di Kabupaten Huaiying, tetapi yang paling terkenal adalah Aula Elang Hitam, karena sekte ini tidak peduli dengan aturan Jianghu dan membunuh orang serta merampok orang sepanjang hari. Sekarang sekte itu dibakar dan keberadaan Hall Master dan murid-muridnya tidak diketahui, seseorang pasti telah bertindak atas nama surga dan menghancurkan kekuatan ini. Itu normal bagi orang benar untuk bahagia. Ketika sekte jahat tahu, mereka juga bertepuk tangan dan memuji. Aula Elang Hitam benar-benar bau. Tentu saja, selain bahagia, semua orang mendiskusikan pahlawan mana yang menghancurkan Aula Elang Hitam yang telah berdiri selama 100 tahun. Sayangnya, tidak ada saksi. Semua orang hanya bisa berspekulasi berdasarkan kekuatan yang telah tersinggung oleh Black Eagle Hall. Pada akhirnya, mereka tidak dapat menemukan siapapun, karena kekuatan yang telah mereka sakiti sebanyak rambut sapi. Seseorang pernah berkata bahwa wakil Aula Master dari Aula Elang Hitam telah mengejar tulang besi di lembah kematian, tetapi itu tidak menarik banyak perhatian. Seniman bela diri di Kabupaten Huaiying tidak akan pernah berpikir bahwa sekte kelas 8 di Kabupaten Azure Sun akan menghancurkan wakil Aula Master dan yang lainnya, dan kemudian menghancurkan Aula Elang Hitam terlebih dahulu. Untuk sesaat, ada pendapat yang berbeda. Adapun bagaimana Black Eagle Hall dihancurkan, itu ditakdirkan untuk menjadi misteri yang belum terpecahkan berikutnya dalam sejarah. Azure Sun County juga menerima berita tersebut. Tapi karena itu urusan di luar kabupaten, mereka hanya membahasnya dengan santai dan tidak menganggapnya serius. Fokus mereka sekarang adalah pada pil keluarga Ai dan tantangan tulang besi ke sekte mata air suci dalam beberapa bulan. Setelah kembali ke sekte, Jun Changqiao membagikan cincin spasial yang dia dapatkan, satu persatu, sehingga setiap murid dapat memilikinya. Setelah menghancurkan Black Eagle Hall, dia memperoleh banyak kekayaan dan sumber daya, jadi dia tidak bisa tidak memiliki ide untuk merampok sekte jahat di bawah Panji bertindak atas nama surga. Tidak, ini agak terlalu high profile, dan tidak sejalan dengan strategi untuk tetap low profile. Setelah datang ke dunia lain, dia pertama-tama menghancurkan sekte musim semi-spiritual, lalu mengalahkan sekte Grand Qi, dan sekarang dia bahkan menghancurkan Aula Elang Hitam. Dia tidak tahu bagaimana dia menjaga profil rendah. Pemimpin sekte. Keesokan harinya setelah dia kembali ke sekte tersebut, Tetua Wei datang menemuinya dan berkata, tampan kedua herbal telah matang dan dapat dipanen. Betulkah? Jun Changqiao sangat gembira dan bergegas ke kebun herbal. Di bawah perawatan cermat Tetua Wei, lebih dari 10 bidang obat dipenuhi dengan ramuan obat dewasa, dan bahkan energi spiritual yang lebih padat berkumpul di udara. Jun Changqiao menarik napas dalam-dalam, dan semangatnya terangkat. Penatua Wei, dia berkata dengan heran, di bawah perawatan Anda, kebun obat telah menjadi tanah berharga yang penuh dengan energi spiritual. Penatua Wei berkata, pemimpin sekte, gunung tulang besi kita terlalu biasa. Saya menyarankan agar kita menanam beberapa tumbuhan spiritual di sekitarnya. Seharusnya dapat meningkatkan atribut langit dan bumi. Itu saran yang bagus. Mata Jun Changqiao berbinar. Meskipun gunung tulang besi itu besar, itu benar-benar biasa. Meskipun ada sedikit kekuatan spiritual, itu masih jauh dari sebanding dengan enclave yang diberkati. Belum lagi gunung Black Hawk, bahkan gunung musim semi roh 9 aliran mata air sekte jauh lebih kuat daripada gunung tulang besi dalam hal kekuatan spiritual. Orang dan tempat yang luar biasa. Ada energi spiritual di pegunungan dan sungai yang indah, yang dapat menumbuhkan bakat luar biasa. Semua jenis infrastruktur harus ada, dan energi spiritual gunung tulang besi harus diperkuat. Hanya dengan begitu dia dan murid-muridnya dapat memperoleh manfaat. Dalam keadaan normal, tidak mungkin mengumpulkan energi spiritual di tempat yang energi spiritualnya tipis.
Namun, Tetua Wei dapat memperbaikinya dengan mengolah tanaman obat. Setelah energi spiritual gunung tulang besi diperkuat, kecepatan budidaya tanaman obat akan meningkat. Kemudian, setelah mereka dewasa, mereka akan terus melepaskan atribut langit dan bumi, menciptakan siklus yang bajik. Namun, Penatua Wei menambahkan, ini adalah proyek besar. Ini jelas bukan sesuatu yang dapat dicapai dalam 2 atau 3 tahun. Tidak apa-apa, Jun Changqiao berkata, saya sangat mendukung Anda dalam menanam pohon. Tidak masalah jika itu lambat. Selama itu bisa memperbaiki lingkungan ekologis gunung tulang besi, itu akan menjadi masalah pahala dan manfaat besar untuk masa depan. Dalam hal itu, Penatua Wei berkata, pemimpin sekte, tolong beli lebih banyak benih ramuan obat. Yang terbaik adalah jika berkualitas tinggi. Jun Changqiao berkata, tidak masalah. Selanjutnya, Penatua Wei mulai mengumpulkan tanaman obat. Dia tidak meminta para murid aula obat untuk membantunya. Sebagai gantinya, dia memilihnya sendiri, bertujuan untuk melestarikan energi spiritual dengan sempurna. Setelah putaran inventaris, ada lebih dari 2000 set ramuan obat yang digunakan untuk memperbaiki pil pengumpul Qi. Dalam hal efek obat, mereka lebih kuat dari yang ditanam sebelumnya. Penatua Wei, Jun Changqiao berkata dengan emosi, sungguh merupakan berkah bagi gunung tulang besi saya untuk dapat merekrut ahli ramuan obat seperti Anda. Penatua Wei tersenyum dan berkata, terima kasih atas kebaikan Anda, pemimpin sekte. Orang tua ini bersedia melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Itu sedikit tidak menguntungkan. Jun Changqiao berkata, Penatua Wei sudah tua dan kikuk. Dia pasti akan berumur panjang. Hahaha, Penatua Wei tertawa dan berkata, hanya dengan memasuki alam raja bela diri seseorang dapat memiliki umur 1000 tahun. Tulang tuaku tidak dapat mengandalkannya. Menerobos ke alam raja bela diri akan memberimu umur 1000 tahun. Tidak sesulit itu, kata Jun Changqiao. Petik 2, petik 2. Sudut mulut Penatua Wei berkedut. Meskipun Raja Bela Diri bukanlah eksistensi terkuat di benua bintang jatuh, mereka yang bisa disebut Raja Bela Diri semuanya adalah penguasa. Namun, pemimpin sekte mengatakan itu tidak sulit. Setelah mengumpulkan ramuan obat, Jun Changqiao meninggalkan kebun obat untuk memperbaiki pil. Penatua Wei terus menanam benih berkualitas tinggi bersama murid-muridnya. Setelah 2 putaran kultivasi, energi spiritual di taman obat telah meningkat. Babak pematangan ketiga juga akan dipersingkat banyak. Inilah yang paling ingin dilihat Jun Changqiao. Jika ada lebih banyak ramuan obat berkualitas tinggi dalam perjanjian 1 tahun, itu pasti akan membantu dia dan murid-muridnya untuk meningkat. Di dalam ruangan, Jun Changqiao duduk bersila dan mengedarkan tendon mengubah kitab suci. Di dalam paviliun penyulingan obat, alkimia sedang berlangsung. Suara gemerincing itu tak ada habisnya, seperti musik yang indah. Batch kedua dari ramuan obat Elder Wei disempurnakan. Karena kualitas bahannya, efeknya juga tinggi. Setelah memperbaiki semuanya, Jun Changqiao mengambil 1 pil. Dia memperkirakan bahwa kecepatan penyerapan akan menjadi 15 kali lebih cepat. Jika dia mengambilnya 24 jam sehari, itu akan setara dengan dia menyerap energi spiritual selama 15 hari jika orang lain menyerap energi spiritual selama 1 hari. Mata Jun Changqiao terbakar. Ramuan obat yang ditanam oleh Penatua Wei jelas merupakan kunci untuk memperkuat tulang besiku. Hari berikutnya, dia memberikan 10 pil pengumpul energi kepada setiap murid yang berpartisipasi dalam pemusnahan Black Eagle Hall sebagai hadiah. Kemudian, dia pergi ke kota Huyang untuk mencari kepala keluarga Ai dan memberitahukan tujuannya. Apa? Ai Sangqiao terkejut. Anda membutuhkan ratusan ribu benih seperti itu. Bisakah kamu mendapatkannya? Jun Changqiao bertanya. Ai Sangqiao menjadi tenang dan berkata, meskipun jumlahnya banyak, kita bisa mendapatkannya. Namun, harganya agak mahal. Ramuan obat berkualitas tinggi diberikan olehnya sebelumnya. Jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga keluarga Ai mampu membelinya. Tapi ratusan ribu dari mereka terlalu mahal. Jun Changqiao melemparkan cincin spasial dan berkata, ada 20 juta di dalamnya. Anda dapat menemukannya. Mulut Ai Sangqiao berkedut. Mengambil begitu banyak uang untuk membeli benih tanaman obat jelas merupakan masalah besar. Jangan khawatir, Kepala Sekte Jun. Ai Sangqiao berkata, saya akan menggunakan waktu tercepat untuk mengumpulkan 20 juta benih tanaman obat berkualitas tinggi. Jun Changqiao berkata, ambil uangnya dan kembalikan cincin itu kepadaku. Dia sudah mengeluarkan 20 juta, tapi dia masih peduli dengan cincin spasial. Dia benar-benar pelit. Oh benar, Kepala Sekte Jun. Setelah mendiskusikan bisnis, Ai Sangqiao tersenyum dan berkata, Kabupaten Pingyang yang bertetangga akan mengadakan kompetisi antar sekte skala besar dalam waktu setengah bulan. Apakah sekte Anda tertarik untuk berpartisipasi? Tidak tertarik, kata Jun Changqiao. Ding, misi sampingan diaktifkan. Petik 2.
Dia membuka panel data. Misinya adalah, kirim seorang murid untuk berpartisipasi dalam kompetisi antar sekte di Kabupaten Pingyang dan menjadi juara. Jun Changqiao menyelesaikan kata-katanya. Aku juga ingin berpartisipasi. Jun Changqiao dulu memiliki ide untuk mengirim murid untuk berpartisipasi dalam turnamen antar sekte karena mereka dapat meningkatkan keterampilan tempur mereka. Namun, dia menyerah pada ide itu setelah melihat menara pengalaman. Dia masih membutuhkan waktu untuk memperbaiki menara pengalaman, jadi dia tidak punya waktu untuk bersaing dengan yang lain. Setelah misi sampingan datang, dia harus berpartisipasi bahkan jika dia tidak tertarik. Bagaimanapun, dia mendapatkan poin kontribusi. Sistem berkata, misi epik pertama adalah memenangkan turnamen antar sekte, dan sekarang misi sampingan juga memenangkan turnamen antar sekte. Misi elit ini tidak mudah. Ini hanya menantang jika sulit, kata Jun Changqiao. Aisang berkata, sejauh yang saya tahu, sekte yang berpartisipasi dalam turnamen antar sekte sebagian besar adalah kelas 6 atau 7. Peserta terkuat adalah murid bela diri kelas 9. Sistem, berpura-pura aku tidak mengatakan apa-apa. Mengapa? Ini karena murid dalam sekte tulang besi sudah tak terkalahkan di tingkat murid bela diri. Peserta terkuat dalam turnamen antar sekte di Kabupaten Pingyang hanyalah murid bela diri kelas 9. Bukankah itu berarti dia bisa menang dengan mata tertutup? Jun Changqiao sangat gembira. Misi sampingan yang diberikan oleh sistem seperti memberikan beras kepadanya secara gratis. Tuan Ai, dia bertanya, apakah ada hadiah? Karena mereka mengirim murid untuk berpartisipasi, mereka pasti akan lebih peduli dengan hadiahnya. Aisang berkata, jika seorang murid dapat masuk 10 besar, mereka akan menerima 10 batu roh. Jika mereka menang, mereka akan menerima teknik bela diri tingkat tinggi dan 100 batu roh. Begitu murah hati, Jun Changqiao tercengang. Dalam turnamen antar sekte di kota Liang, Xiao Ziji hanya menerima teknik bela diri fana tingkat tinggi dan 10 batu roh. Dalam turnamen antar sekte di Kabupaten Pingyang, ada 10 batu roh untuk masuk 10 besar. Perbedaan itu seperti langit dan bumi. Bahkan jika bukan karena poin kontribusi, dia masih akan berpartisipasi untuk 100 batu roh. Setelah meninggalkan toko obat keluarga Ai, Jun Changqiao kembali ke sekte dan mulai memikirkan siapa yang harus dikirim untuk berpartisipasi dalam turnamen antar sekte di Kabupaten Pingyang. Hadiah murah hati semacam ini dengan misi sampingan pasti akan dipilih dari para murid batiniah. Hanya Ye Xingchen dan Li Fei yang tidak berpartisipasi dalam turnamen antar sekte di kota Liang, jadi salah satu dari mereka akan dipilih. Ini Xingchen, kata Jun Changqiao. Ketika Ye Xingchen mengetahui tentang ini, dia menolaknya di dalam hatinya. Lagi pula, lebih baik berkultivasi di sekte daripada berpartisipasi dalam kompetisi tingkat anak-anak. Setelah mengetahui tentang hadiah batu roh, dia bertanya dengan serius, pemimpin sekte, kapan Anda akan berpartisipasi dalam kompetisi antar sekte? Kami akan berangkat dalam 10 hari, kata Jun Changqiao. 10 hari, dia masih bisa berkultivasi untuk sementara waktu. Larut malam, seperti biasa, Jun Changqiao memasuki menara pelatihan untuk berkultivasi selama 4 jam. Setelah itu, dia mandi air panas dan duduk bersila di kamarnya untuk mengedarkan body metamorphosis scripture. Sekte itu perlu berkembang, tetapi kultivasi mereka juga tidak ketinggalan. 2 jam kemudian, Jun Changqiao dengan terampil membuka toko dan bergumam, sudah waktunya untuk menyegarkan. Ding, poin kontribusi sekte, 7.701.000. Petik 2, produk baru masih tidak berguna. Namun, pada akhirnya, dia menemukan produk yang disebut mesin penjual otomatis Malmurid. Klik detail, item, mesin penjual otomatis toko murid. Deskripsi, item ini dapat dijual secara otomatis ke barang di toko murid. Anda hanya perlu menggunakan jari Anda untuk memverifikasi. Anda dapat memilih untuk membeli item jika Anda memiliki poin kontribusi yang cukup. Harga, 100 poin kontribusi. Benda ini bagus, Jun Changqiao berkata dengan gembira. Dalam misi sekte yang muncul sebelumnya, banyak murid menyelesaikannya dan menerima poin kontribusi yang sesuai. Dia harus membelinya satu persatu dan mendistribusikannya. Itu terlalu merepotkan. Sekarang ada mesin penjual otomatis di toko murid, saat misi sekte berikutnya muncul, para murid dapat membelinya sendiri setelah menyelesaikan misi. Itu pasti akan menghemat banyak masalah. Ding, tuan rumah menghabiskan 100 poin kontribusi dan menerima mesin penjual otomatis toko murid X1. Itu telah ditransfer ke cincin luar angkasa. Petik 2. Ding, poin kontribusi sekte, 6.701.000. Petik 2. Setelah membelinya, Jun Changqiao tidak berani menyegarkan toko lagi. Dia takut dia akan kecanduan dan membuang banyak poin kontribusi. Ketika matahari terbit, dia meninggalkan mesin penjual otomatis di paviliun misi. Pagi, di bawah pencucian otak dari lagu surgawi,
hati para murid berdetak dengan gembira dan pikiran mereka terpelihara. Penari terbaik pasti Liu Wanshi. Semua jenis tarian yang dikoreografikan sendiri pasti enak dipandang. Sayangnya, dia dilahirkan di tempat yang salah. Jika dia ada di bumi, dia pasti akan merebut hati banyak otaku yang bersedia menyemangatinya. Setelah latihan pagi, Jun Changqiao menjelaskan fungsi mesin penjual otomatis. Para murid bergegas ke paviliun misi. Biarkan aku mencoba. Cui Bujian berdiri di depan mesin dan menekan tombol sidik jari dengan ibu jarinya. Layar segera menampilkan data. Murid, Cui Bujian. Poin kontribusi, 3. Di bawah ini ada banyak barang di toko murid, seperti pedang kayu dan ramuan pengumpul ki. Apa yang harus dia beli? Cui Bujian berpikir sejenak dan menekan ramuan pengumpul ki dan membeli 3 porsi. Saat ini, dia membutuhkan sumber daya untuk menaikkan levelnya, jadi membeli ramuan pengumpul ki lebih hemat biaya daripada membeli pedang kayu. Para murid yang telah menyelesaikan misi mengujinya satu persatu. Ketika mereka melihat bahwa mereka masih memiliki poin kontribusi, mereka juga memilih untuk membeli ramuan pengumpul ki. Pemimpin sekte, Li Qingyang berdiri di luar aula utama dan berkata, meskipun mesin penjual otomatis tidak buruk, ada terlalu sedikit misi sekte. Banyak murid tidak memiliki poin kontribusi yang cukup untuk membeli barang. Jun Changqiao berkata, jangan khawatir, akan ada lebih banyak lagi di masa depan. Sistem menetapkan bahwa misi sekte hanya akan diaktifkan setelah jumlah murid terisi. Sebelum aktivasi ketiga, mereka harus merekrut 1000 murid. Mendesah, Jun Changqiao menghela nafas. Jika ada misi sekte setiap hari, bahkan jika saya tidak memiliki poin kontribusi, saya masih bisa melakukannya. Sistem berkata, ada produk di toko yang disebut penerbit misi. Akan ada misi yang dikeluarkan setiap hari. Murid yang menyelesaikannya hanya akan meningkatkan poin kontribusi mereka, memenuhi persyaratan tuan rumah. Apakah bertani itu mudah? Jun Changqiao bertanya. Sistem berkata, ya, tapi itu hanya dijual di toko tingkat menengah. Enyahlah, guru AI sangat efisien. Hanya dalam beberapa hari, dia datang berkunjung dan membawa serta 200.000 biji herbal berkualitas tinggi. Rata-rata, satu biji hanya berharga 100 tael. Benih tidak pernah mahal, bagian yang sulit adalah menanam dan mengolahnya. Menghabiskan 20 juta untuk membeli 200.000 biji membuat hati Jun Changqiao sakit. Tetapi ketika dia memikirkan bagaimana hal itu dapat memperbaiki lingkungan ekologi Gunung Besibon, itu masih dapat diterima. Setelah mendapatkan sejumlah besar benih, Tetua Wei berkata, pemimpin sekte, tolong kirim lebih banyak orang untuk mengikuti saya untuk menanamnya. Ya, Jun Changqiao mengirim Long Xiang, Sima Zongda, dan yang lainnya. Transformasi lingkungan ekologi sekte mulai berjalan lancar. 10 hari kemudian, dengan tulang besi sebagai pusatnya, ramuan obat berkualitas tinggi semuanya ditanam dalam jarak beberapa mil. Kemudian, para murid aula obat bertanggung jawab untuk mengolahnya. Ini untuk membalas budi kepada Sun Wukong dan yang lainnya. Bagaimanapun, mereka telah menanam 200.000 benih. Itu sedikit melelahkan, tetapi tidak diragukan lagi dapat meningkatkan teknik budidaya tanaman obat. Karena itu, para murid aula obat juga senang. Ayo pergi. Setelah sarapan, Jun Changqiao pergi bersama Ye Xingchen dan menuju ke Kabupaten Pingyang untuk berpartisipasi dalam kompetisi sekte. Saudara muda Ye, kakak senior. Para murid menyuruhnya pergi dan berteriak, kami akan menunggu kepulanganmu yang penuh kemenangan. Cek, Ye Xingchen mendengus dingin. Untuk beberapa alasan, ada sedikit perubahan dalam keadaan pikirannya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia tidak punya teman. Ketika dia berkelahi dengan orang lain, dia selalu sendirian. Sekarang dia berpartisipasi dalam kompetisi sekte, dia memiliki sekelompok saudara senior dan junior yang mengirimnya pergi. Perasaan aneh itu adalah sesuatu yang belum pernah dia alami dalam kehidupan sebelumnya. Jun Changqiao dan Ye Xingchen bepergian dengan ringan. Dia tidak membawa murid lain karena turnamen sekte semacam ini tidak sulit sama sekali. Akan membuang-buang waktu jika terlalu banyak orang pergi. Lebih baik berkultivasi di rumah. Jika penyelenggara turnamen sekte Kabupaten Pingyang tahu tentang ini, dia pasti akan hancur. Turnamen kami jauh lebih formal daripada turnamen sekte Azure Sun County. Tidak bisakah Anda memberi kami rasa hormat dasar? Rasa hormat pasti diberikan. Jika tidak, sekte Master Jun tidak akan mengirim murid-muridnya untuk berpartisipasi. Perjalanan ke Kabupaten Pingyang agak jauh. Jun Changqiao memanggil anak harimau petir ungu dan mengendarainya dengan nyaman. Ye Xingchen dengan sedih menggunakan crossing roaming dragon dan mengikuti dari belakang. Sial, jika ukiran giok langit cerah kaisar ini masih ada di sini, ia bisa menempuh jarak ribuan mil dengan kepakan sayapnya dan meninggalkannya jauh di belakang. Pria sejati tidak membanggakan pencapaian masa lalunya. Ye Xingchen hanya bisa mengikuti dengan berjalan kaki dan memasuki Kabupaten Pingyang yang berdekatan pada hari kedua.
Kabupaten Pingyang sangat besar dan lebih kuat dari Kabupaten Azure Sun dalam semua aspek. Setidaknya ada 300 sekte dan 2 sekte kelas 5. Salah satunya adalah Bright Moon Square dan yang lainnya adalah Rain Listening Pavilion. Itu benar, Tuan Pavilion muda yang ditipu oleh Jun Changqiao beberapa kali di rumah lelang berasal dari Kabupaten Pingyang. Keamanan publik Kabupaten Pingyang cukup baik. Meskipun ada sekte jahat, mereka ditindas oleh sekte lurus yang kuat. Kebanyakan dari mereka licik. Cek-cek, duduk di atas binatang harimau dan berjalan-jalan di hutan yang indah, Jun Changqiao bergumam, saya merasa bahwa kekuatan spiritual di sini lebih padat daripada Kabupaten Azure Sun. Ye Xingchen berkata, Kabupaten Azure Sun hanyalah kabupaten kelas 9. Tentu saja, itu tidak bisa dibandingkan dengan kabupaten kelas 8. Tingkat ke-9, tingkat ke-8. Jun Changqiao berkata dengan heran, mungkinkah kabupaten juga dibagi menjadi beberapa tingkatan? Sebagai Master Sekte, bagaimana mungkin orang ini tidak mendengarnya? Ye Xingchen berkata, di benua bintang jatuh, sekte dibagi menjadi kelas yang berbeda. Secara alami, kabupaten juga dibagi menjadi kelas yang berbeda. Tingkat ke-9 adalah yang terendah. Betul sekali. Petik 2, Jun Changqiao terdiam. Dia telah pindah ke sekte kelas 9 di kabupaten kelas 9. Mungkinkah keberuntungannya lebih baik? Sistem berkata, apakah kamu tidak suka menantang kesulitan permainan? Bukankah itu hanya sesuai dengan keinginanmu? Jun Changqiao tidak bisa diganggu dengan itu. Dia berbalik untuk melihat Ye Xingchen dan berkata sambil tersenyum, kamu sepertinya tahu banyak. Petik 2, ini adalah informasi yang paling dasar, oke. Jun Changqiao berkata dengan penuh arti, Xingchen, aku sebenarnya tahu bahwa kamu adalah orang yang punya cerita. Di sekte, ada beberapa hal yang tidak bisa dikatakan. Tapi sekarang, hanya ada 2 orang yang bisa berbicara dengan bebas. Ye Xingchen berkata, jadi sekte guru dapat menggunakan kata tampan untuk menggambarkan hidupnya. Tidak buruk, Jun Changqiao berkata dengan serius. Saya telah menjelajahi Jianghu selama ribuan tahun, dan saya belum pernah melihat pemimpin sekte yang tidak tahu malu seperti itu. Sebenarnya, Jun Changqiao kembali ke topik pembicaraan dan berkata, setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri yang terkubur jauh di dalam hati mereka dan tidak dapat diketahui oleh orang lain. Ye Xingchen terdiam, mungkinkah dia tahu rahasianya? Mustahil. Kelahiran kembali adalah sesuatu yang bertentangan dengan Dao Surgawi dan reinkarnasi. Siapa yang bisa menebaknya? Dia pasti menipuku. Xingchen, Jun Changqiao berkata, aku tidak tertarik untuk mengetahui rahasia di hatimu. Kamu hanya perlu ingat bahwa begitu kamu menjadi anggota sekte tulang besi, kamu akan menjadi anggota sekte tulang besi selamanya. Murid ini secara paksa ditarik ke dalam sekte. Secara alami, dia tahu bahwa dia tidak puas, jadi dia perlu dididik dan direformasi secara perlahan. Dipahami, Ye Xingchen mengatakan ini, tapi dia menghina di dalam hatinya. Selama periode ini, meskipun dia proaktif, tujuan sebenarnya adalah untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya. Dia benar-benar tidak memiliki rasa memiliki sekte. Xingchen, apakah kamu tahu apa itu? Dang adalah, hanya kamu, bisa menemaniku ke kitab suci barat. Hanya kamu, yang bisa membunuh iblis dan mengusir iblis. Petik 2. Sekte Master Jun bernyanyi dengan emosi yang dalam. Petik 2, Ye Xingchen mengepalkan tinjunya dengan erat. Setelah Jun Changqiao selesai bernyanyi, dia berkata dengan serius, Xingchen, ketika kamu memahami arti dari kata-kata, Iron Bonus Sect, kamu secara alami akan memahaminya. Sekte Guru, aku ingin mengalahkanmu sampai mati dengan satu pukulan. Kompetisi sekte di Kabupaten Pingyang diadakan di kota Suiyang. Meskipun kota Suiyang bukanlah kota utama di kabupaten, dalam hal skala dan kekuatan, itu jauh lebih kuat dari kota Qingyang. Masih ada 2 hari sebelum dimulainya kompetisi. Berbagai kekuatan bergegas masuk dari segala arah. Gerbang kota penuh sesak dengan orang-orang, dan sangat ramai. Iya, seorang lelaki tua menangkupkan tangannya dan berkata, bukankah ini Master Sekte dari Sekte Gunung Bangau? Saya sudah lama tidak melihat Anda. Kultivasi Anda telah meningkat. Hehe, jadi ini Sekte Master Kong. Sudah lama sekali. Master Sekte dari Sekte Gunung Bangau memimpin murid-muridnya dan menangkupkan tangan mereka. Adegan dari berbagai kekuatan yang saling menyapa dengan sopan ini diulang di gerbang kota. Suasananya sangat bagus. Mengaum, pada saat ini, raungan marah datang dari belakang. Semua orang terkejut dan berbalik untuk melihat. Mereka hanya melihat seorang pria dengan pakaian bersulam, mengendarai binatang macan tutul hitam dan berjalan perlahan. Itu macan tutul berkulit hitam. Ya dewa, binatang buas yang sebanding dengan murid bela diri puncak. Itu adalah Master Sekte Junior dari Sekte Penjinak Binatang Sekte ke-6.
Seperti yang diharapkan dari sekte yang memelihara binatang. Dia bahkan mengendarai macan tutul berkulit hitam ketika dia keluar. Mengapa Master Sekte Junior dari Sekte Penjinak Binatang ada di sini? Apakah dia juga akan berpartisipasi dalam kompetisi sekte? Menurut aturan kompetisi, selama anggota sekte lebih muda dari 20 tahun dan belum berpartisipasi dalam kompetisi, mereka memenuhi syarat untuk mendaftar. Semua orang saling berbisik, dan mata mereka dipenuhi rasa iri. Master Sekte Junior mengendarai binatang berkulit hitam dan berjalan dengan bangga, dikelilingi oleh murid-muridnya. Mengendarai binatang buas, dia menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi. Itu membuatnya merasa sangat nyaman. Tiba-tiba, Master Sekte Junior mengerutkan kening. Karena dua orang berjalan melewatinya dengan cepat tanpa menoleh, seolah-olah mereka tidak memperhatikannya. Dia, yang terbiasa diperhatikan, tiba-tiba merasa diremehkan. Oleh karena itu, dia berteriak dengan suara yang dalam, "Dua orang di depan, berhenti di sana." Mengaum, macan tutul berkulit hitam bisa berkomunikasi dengan pikiran pemiliknya. Itu segera meraung pada dua orang yang berjalan melewatinya. Raungan itu sedikit keras, dan itu mengguncang hati para seniman bela diri biasa. Pada saat yang sama, semua orang memperhatikan dua orang berjalan melewati Master Sekte Junior dari Sekte Penjinak Binatang. Cek-cek, mereka berani berjalan di depan macan tutul berkulit hitam. Betapa beraninya. Apa masalahnya? Orang di depan berhenti dan berbalik sambil tersenyum. Setelah melihat lebih dekat, itu adalah Master Sekte Jun kami yang paling tampan. Tak perlu dikatakan, itu adalah Ye Xingchen di sampingnya. Melihat tatapan acuh tak acuh pria itu, Master Sekte Junior menjadi marah. Macan tutul berkulit hitam yang saya tunggangi tepat di depan mata Anda. Anda setidaknya harus menunjukkan rasa takut, bukan? Mungkinkah dia ahli? Master Sekte Junior bertanya dengan hati-hati, kamu terlihat sangat asing. Bolehkah saya tahu dari sekte mana Anda berasal? Kabupaten Qingyang, Sekte Tulang Besi, kata Jun Changqiao. Ketika pasukan di sekitarnya mendengar ini, mereka terkejut dan segera mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Jadi itu sekte tulang besi dari daerah tetangga. Bukankah ini sekte kelas 8 yang baru saja dipromosikan baru-baru ini? Apakah dia datang ke kota Suyang untuk menonton pertunjukan? Ketika Tuan Muda mendengar diskusi orang banyak, terutama ketika dia mendengar kata-kata, sekte kelas 8, matanya dipenuhi dengan penghinaan ketika dia berkata, "Temanku, tidakkah kamu menyadari bahwa kamu sudah menghalangi jalanku?" Petik 2. Jun Changqiao terkejut dan berkata, "Kami berjalan cepat, dan Anda berjalan lambat. Bagaimana Anda bisa menghalangi jalan kami? Selain itu, jika Anda tidak menghentikan kami pasti sudah memasuki kota dan tidak akan menghalangi jalan Anda." Petik 2. Penjelasan ini masuk akal dan tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi semua pasukan diam-diam berpikir bahwa tulang besi dari daerah luar tidak melihat bahwa Tuan Muda dari Sekolah Penjinak Binatang memiliki masalah dengannya. Mengapa dia tidak segera meminta maaf untuk menghindari masalah? Mendesah. Orang-orang dari daerah terpencil dan miskin tidak memiliki penglihatan. Tuan Muda dari Bistaming School tidak mengharapkan penjelasan seperti itu, jadi dia berkata dengan acuh tak acuh, "Macan kumbang hitamku agak galak. Jika kalian berdua berjalan di depannya dan membuatnya marah, kalian akan dimakan dalam satu gigitan. Itu akan menjadi kematian yang tidak adil. Jika itu adalah sekte tingkat tinggi dari daerah luar, mereka secara alami akan memberinya wajah. Tetapi sekte kelas 8 datang ke Kabupaten Qingyang dan harus memberinya pelajaran. Jadi, kamu memikirkan kami." Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan berkata, "Terima kasih, Tuan Muda. Kita akan bertemu lagi." Saat dia berbicara, dia memimpin Ye Xingchen ke gerbang kota. Mata Tuan Muda itu dipenuhi amarah. Macan kumbang hitam, yang terhubung dengan pikiran tuannya, mengejar mereka. Itu tidak menyerang, tetapi membuka mulutnya, berniat mengeluarkan raungan untuk mengintimidasi dua manusia di depan. Tetapi, itu bahkan tidak mulai mengaum. Ye Xingchen tiba-tiba berbalik dan melemparkan tinju pecah. Bang! Itu langsung mengenai sisi wajahnya. Pukulan ini seperti makan gluten panggang. Itu sangat kuat sehingga macan kumbang mundur lebih dari 10 langkah. Akhirnya, anggota tubuhnya menjadi lunak dan tergeletak di tanah. Tuan Muda kehilangan keseimbangan dan berguling ke bawah. Tidak hanya dia tertutup debu, dia juga dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Tuan Muda, semua murid bergegas. Semua kekuatan di gerbang kota membuka mata lebar-lebar. Ya dewa, pemuda itu, yang tampak seperti baru berusia 17 atau 18 tahun, merobohkan macan kumbang hitam yang sebanding dengan murid bela diri puncak dengan satu pukulan. Betapa mengerikan kekuatannya. Ini bukan intinya. Intinya adalah dia berani menyerang tunggangan Tuan Muda dari Bistaming School. Dia lelah hidup. Xingchen, Jun Changqiao berkata dengan suara yang dalam, bagaimana kamu bisa menyerang begitu saja?
Ye Xingchen menarik tinjunya dan berkata dengan acuh tak acuh, murid khawatir binatang itu akan menyerang Master Sekte. Itu benar. Jun Changqiao menoleh dan tersenyum pada tuan muda yang sedang dibantu. Tuan muda, tolong jaga hewan peliharaan Anda. Terutama jangan dekat-dekat dengan saya, karena murid saya ini juga sangat galak. Petik 2, petik 2. Sudut mulut semua orang berkedut. Mengalahkan macan kumbang hitam dengan satu pukulan memang brutal. Anda, tuan muda sangat marah, tetapi ketika dia membuka mulutnya, dia melihat bahwa mereka berdua sudah memasuki kota. Karena itu, dia mengepalkan tinjunya dan berteriak dengan marah di dalam hatinya, tunggu saja. Mengendarai macan tutul hitam, Feng Feng Guang merasa sangat nyaman. Pada akhirnya, tunggangannya dikalahkan, dan dia berguling-guling di tanah. Dia telah kehilangan muka di depan begitu banyak orang, jadi sulit baginya untuk menerima. Balas dendam harus diambil, namun, pertempuran dilarang di kota Suyang. Dia hanya bisa menahan amarahnya dan menunggu turnamen antar sekte berakhir sebelum menyelesaikan skor. Baru saja, pria itu menyebut dirinya Master Sekte, dan pria yang menyerangnya memanggilnya Master Sekte. Mungkinkah dia Master Sekte Tulang Besi, Jun Changqiao? Harus. Saya mendengar bahwa Tulang Besi pergi untuk menantang Sekte Kiluas belum lama ini dan memenangkan kemenangan penuh. Cek-cek, pahlawan datang dari yang muda. Para seniman bela diri di gerbang kota mulai berdiskusi. Tidak semua orang memandang rendah Jun Changqiao. Banyak seniman bela diri berpengalaman menyatakan penghargaan mereka. Bagaimanapun, belum pernah terjadi sebelumnya bagi seorang seniman bela diri kelas 8 untuk menang melawan seorang seniman bela diri kelas 6. Kota Suyang sangat besar dan hidup. Setelah Jun Changqiao membawa Ye Xingchen masuk, dia hanya melihat sekilas ke kota sebelum menuju ke area pendaftaran turnamen antar sekte di selatan kota sesuai dengan tanda-tanda di jalan. Pendaftaran untuk turnamen antar sekte telah dimulai beberapa hari yang lalu. Banyak pasukan akan mengirim atasan mereka untuk mendaftar terlebih dahulu, jadi tidak banyak orang di area pendaftaran. Sekte, ketika Jun Changqiao tiba di area pendaftaran, pria dengan kuas berkata. Kabupaten Azuresun, Sekte Tegak Tulang Besi, kata Jun Changqiao. Pria dengan kuas itu tercengang. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan mengukur Ye Xingchen. Sektemu di Azuresun County ingin berpartisipasi dalam turnamen antar sekte Fairsun County. Aku tidak bisa, Jun Changqiao tersenyum. Ya, mereka bisa. Lagi pula, tidak ada aturan tertulis yang membatasi negara lain untuk berpartisipasi. Namun, ini adalah pertama kalinya pria dengan sikat menerima pendaftaran dari sekte dari daerah lain, jadi itu normal baginya untuk terkejut. Kamu adalah, menurut aturan, mereka harus mengkonfirmasi apakah pemohon adalah petinggi sekte tersebut. Tuan Sekte Tegak Tulang Besi, Jun Changqiao. Jun Changqiao berkata dengan bangga. Orang lain bisa memandang rendah sektenya, tetapi dia harus bangga akan hal itu. Berapa banyak orang yang berpartisipasi? Satu. Sudut mulut pria itu berkedut. Master Sekte Jun, turnamen antar sekte hanya terbuka untuk murid. Sebagai Master Sekte, Anda tidak memenuhi syarat untuk mendaftar. Dia salah paham. Dia memperlakukan Lord Knight Emperor, yang berdiri di sampingnya, seperti udara. Ini adalah muridku yang berpartisipasi, kata Jun Changqiao. Oh, pria dengan kuas itu mengerti dan berkata, nama dan usia. Kamu Xingchen, 18. Pak, setelah menstempel formulir pendaftaran, pria dengan kuas menyerahkan token peserta dan berkata, berkumpul di sini besok pagi. Namun, dia berhenti sejenak dan berkata, turnamen antar sekte Fairsun County selalu dihadiri oleh murid-murid county. Sekte Anda berasal dari county lain, jadi Anda akan diperlakukan secara khusus. Ini adalah pengingat yang baik. Jun Changqiao tersenyum dan berkata, aku mengerti. Ketika dia pergi dengan Ye Xingchen, para pembudidaya dari berbagai faksi yang datang untuk mendaftar di gerbang kota mulai berbicara. Jadi Iron Bond di sini bukan untuk menonton pertunjukan, tetapi untuk berpartisipasi dalam turnamen antar sekte. Mereka punya nyali, berani lintas kabupaten untuk berpartisipasi dalam turnamen Fairsun County kami. 2 tahun lalu, sekte kelas 6 dari daerah lain membawa 10 murid untuk berpartisipasi. Pada akhirnya, mereka tersingkir di babak pertama. Oleh karena itu, turnamen antar sekte Fairsun County kami harus dihadiri oleh orang-orang kami sendiri. Jika sekte dari kabupaten lain datang, mereka pasti akan menyerang bersama. Iron Bond hanya memiliki 1 murid yang berpartisipasi. Di putaran pertama turnamen antar sekte, mereka tidak akan bisa bertahan lama sebelum tersingkir. Tidak ada yang menyangkalnya. Kekuatan Ye Xingchen ketika dia meninju macan tutul berkulit hitam ke tanah membuat para pembudidaya yang menyaksikannya ketakutan. Namun, turnamen antar sekte Fairsun County memiliki gayanya sendiri. Putaran pertama turnamen antar sekte adalah turnamen antar sekte. Ketika saatnya tiba, ratusan orang akan bertarung di satu area.
Hanya yang selamat yang akan maju ke babak kedua. Sebagai orang dari daerah lain, dia pasti akan menjadi target semua orang. Jun Changqiao membawa Ye Xingchen ke penginapan untuk menginap. Keesokan paginya, mereka pergi ke tempat turnamen antar sekte. Turnamen antar sekte Versun City diadakan di gedung yang mirip dengan Kolosseum. Stand penonton bisa menampung 2 hingga 300 ribu orang. Seperti biasanya, sebagai anggota eselon atas sekte, Jun Changqiao dan para tetua dari berbagai sekte diatur di kursi penonton terbaik. Setelah beberapa saat, Ye Xingchen mengikuti para peserta keluar dari venue dan berhenti di salah satu dari 8 area Kolosseum. Cek-cek, Jun Changqiao melihat ke 8 area dan bergumam, setidaknya ada 2.000 peserta. Skalanya memang jauh lebih tinggi daripada turnamen antar sekte di Versun County. Hanya ada beberapa ratus peserta di Grand Turnamen Azure Sun County, tetapi ada lebih dari 2.000 peserta di Pingyang County. Ini adalah perbedaan antara kabupaten kelas 9 dan 8. Tidak hanya ada banyak peserta, tetapi mereka juga sangat kuat. Jun Changqiao menggunakan kacamata hitam bersinar dan memperhatikan bahwa peserta terlemah adalah murid bela diri kelas 1. Murid bela diri kelas 4 dan 5 ada di mana-mana, dan bahkan ada 4 murid bela diri kelas 9. Dalam turnamen besar wilayah Azure Sun, murid bela diri kelas 1 dan 2 adalah favorit untuk menjadi juara. Namun, mereka berada di bagian bawah di sini. Alasan perbedaan besar itu adalah karena turnamen besar Kabupaten Pingyang hanya mengizinkan peserta di bawah usia 20 tahun untuk berpartisipasi. Azure Sun County membatasi peserta untuk mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Dengan perbedaan 2 tahun, akan ada perbedaan kekuatan yang jelas. Tentu saja, itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa Kabupaten Pingyang kelas 8 lebih kuat dari Kabupaten Azure Sun kelas 9. Sebuah tembakan besar yang duduk di samping berbisik, apa yang dikenakan oleh Master Sekte Tulang Besi di matanya. Huff, seorang anggota berpangkat tinggi dari sekte tertentu berkata dengan jijik, itu hanya tipuan. Sekte kelas 8 dari Kabupaten kelas 9 berani berpartisipasi dalam turnamen besar Kabupaten Pingyang. Siapa yang memberinya keberanian? Saya mendengar bahwa Tulang Besi menantang Sekte Ki luas dan menang. Orang tua ini juga telah mendengar tentang masalah ini. Tampaknya dia mengirim 7 murid dan memenangkan 7 ronde. Pemimpin Sekte Qin bahkan kalah darinya. Tidak mungkin, Sekte kelas 8 begitu kuat. Wali kota kota Suyang menjelaskan aturan turnamen besar dan pembicaraan besar dari berbagai sekte. Tidak sulit untuk mengatakan dari percakapan mereka bahwa Tulang Besi mengalahkan Sekte Ki luas. Itu luar biasa. Jun Changqiao mendengarkan dengan ama aturan turnamen besar. Dia secara kasar memahami bahwa aturan putaran pertama turnamen besar Kabupaten Pingyang adalah bahwa akan ada pertempuran kacau di 8 wilayah. Mereka yang bisa tetap berdiri untuk waktu tertentu akan maju ke babak kedua. Cek-cek, setidaknya ada 300 orang di setiap wilayah. Pertempuran kacau pasti akan hidup. Setelah wali kota-kota Suyang menjelaskan aturannya, dia mulai memanggil para peserta. Sekte Gunung Bangau, Sionggui. Sekte Burung Pipit. Kabupaten Azure Sun, Sekte Tulang Besi, Ye Xingchen. Ya, Ye Xingchen menjawab dengan malas. Jika bukan karena dia ingin mengkonfirmasi kehadiran para kontestan, dia tidak akan repot-repot menjawab. Namun, tribun penonton gempar. Semua seniman bela diri menatap Ye Xingchen dan berdiskusi dengan suara rendah. Sial, bahkan orang-orang dari kabupaten lain berpartisipasi dalam turnamen antar sekte tahun ini. Azure Sun County tingkat 9 yang berdekatan. Bukankah Ironbone adalah sekte kelas 8 yang mengalahkan Grand Ki Sek beberapa waktu lalu? Sekte kelas 8 dari Kabupaten kelas 9 berani berpartisipasi dalam kompetisi antar sekte Kabupaten Pingyang. Apakah mereka benar-benar berpikir mereka adalah sesuatu? Ketika berbagai bidikan besar sedang berdiskusi, mereka tetap memperhatikan citra mereka. Namun, seniman bela diri Versun County ini menunjukkan penghinaan dan penghinaan mereka secara tajam dan jelas. Bahkan jika Sekte Tulang Besi bisa mengalahkan Sekte Haoki, di mata mereka, Sekte Tulang Besi hanyalah sekte kelas rendah dari Kabupaten kelas rendah. Berpartisipasi dalam kompetisi di Kabupaten Pingyang hanyalah penghinaan terhadap kompetisi. Tulang Besi dari Kabupaten Pingyang. Hehe, betapa beraninya kamu untuk berani berpartisipasi dalam kompetisi. Sayang sekali kami tidak berada di zona kompetisi yang sama. Jika tidak, kami akan menginjak-injaknya dan menyingkirkannya di babak pertama. Murid-murid yang berpartisipasi dari berbagai sekte juga berdiskusi dengan suara rendah. Seorang seniman bela diri yang berdiri di samping Ye Xingchen berbisik, jadi dia dari Kabupaten Pingyang. Tidak heran aku tidak mengenalinya. Peserta lain di zona kompetisi yang sama juga melihat dengan senyum menghina di wajah mereka. Mereka mengkonfirmasi tatapan mereka. Orang ini adalah orang pertama yang tersingkir setelah kompetisi dimulai. Merasakan penghinaan dan penghinaan di mata semua orang,
Ye Xingchen berkata dengan acuh tak acuh, sekelompok sampah. Jun Changqiao, yang duduk di atas, menggosok dagunya dan berkata, Xingchen mungkin akan menjadi fokus ronde pertama. Segera, panggilan roll berakhir. Ketika seniman bela diri Kabupaten Versun tidak mendengar nama peserta kedua dari Kabupaten Qingyang, mereka menyadari bahwa Sekte Tulang Besi hanya mengirim satu orang untuk berpartisipasi. Sekte kelas 8 mengirim murid untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Bagaimana? Lucu itu. Sekte Guru Jun, seorang pria parubaya di sampingnya tersenyum dan berkata, saya sangat mengagumi keberanian Anda untuk membawa seorang murid untuk berpartisipasi dalam turnamen antar sekte. Jun Changqiao berkata, tidak apa-apa. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Terakhir kali, sekte kelas 6 datang dari daerah lain untuk berpartisipasi. 10 murid mereka semuanya tersingkir di babak pertama. Anda mengirim murid, apakah Anda yakin ini bukan lelucon? Penatuaki, seseorang tersenyum dan berkata, saat kompetisi dimulai, seharusnya ada kegembiraan di zona kompetisi ketiga. Ya, ketika saatnya tiba, lebih dari 300 orang akan mengeroyok satu orang. Akan menjadi keajaiban jika dia bisa bertahan lebih dari 7 menit. Berbagai tembakan besar semua tertawa. Jun Changqiao mengabaikan mereka dan berkata dalam hati, Xingchen, babak pertama ini agak kejam. Jangan mengecewakanku. Pada saat ini, Tuan Kota-Kota Suyang mengumumkan dengan keras, turnamen antar sekte Kabupaten Sun Fair ke-66 telah resmi dimulai. Peserta, silakan masuk ke zona kompetisi masing-masing. Ini akan segera dimulai. Aku tidak sabar, kekuatan peserta kali ini lumayan. Pasti seru. Ada total 8 zona kompetisi. Setiap zona berukuran setengah lapangan sepak bola. Ye Xingchen, yang mewakili Sekte Tulang Besi, ditugaskan ke zona kompetisi ketiga. Ketika dia berjalan, lebih dari 300 peserta di dekatnya semuanya melihat ke atas. Tanpa keraguan, mereka semua mengunci mata mereka pada peserta ini dari daerah lain. Begitu kompetisi dimulai, mereka akan bersatu melawan dunia luar. Bukankah ini terlalu banyak pengganggu? Itu tidak bisa dihindari. Ini adalah turnamen antar sekte Versun County. Karena Ye Xingchen datang untuk berpartisipasi, dia harus siap menjadi sasaran. Selain sekte kuat yang kadang-kadang datang untuk tantangan, sekte dari kabupaten lain tidak akan meminta penolakan. Anak, seorang peserta berjalan melewati Ye Xingchen dan tertawa pelan. Saat kompetisi dimulai nanti, jangan menangis. Menangis. Ye Xingchen ingat orang ini. Semua orang berada di posisinya. Kedelapan zona kompetisi tersebut mampu menampung lebih dari 2.000 peserta. Melihat ke bawah dari atas, pemandangan itu cukup mengejutkan. Babak pertama, mulai. Setelah beberapa saat, Tuan Kota-Kota Suyang berteriak keras. Huf! Dalam sekejap, para peserta di 8 zona kompetisi semuanya melepaskan kultivasi mereka. Kekuatan roh menyebar, dan momentumnya cukup besar. Ketika kompetisi secara resmi dimulai, sebagian besar seniman bela diri di platform penonton mengalihkan pandangan mereka ke zona kompetisi ketiga dan mengunci mata mereka pada Ye Xingchen. Seseorang dari kabupaten lain, silakan rasakan keramahan Kabupaten Ping yang saya. Desir, seorang seniman bela diri di zona kompetisi ketiga memimpin serangan. Dia bergegas dari belakang dan memadatkan kekuatan roh di tinjunya. Pak, Ye Xingchen berbalik, meraih tinjunya dengan satu tangan, dan berkata, sampah. Ini, wajah peserta itu berubah. Retakan, Ye Xingchen mengepalkan tinjunya dengan keras, dan suara patah tulang segera terdengar. Kemudian, dia bersandar, menghindari serangan orang lain, dan menendang. Bang, retakan, seniman bela diri kedua ditendang di dada sebelum dia bisa berdiri teguh. Beberapa tulang rusuknya langsung patah. Ah, kedua peserta berteriak kesakitan. Desir. Ye Xingchen melemparkan pria yang tangannya patah. Kemudian, dia menginjak Crossing Dragon dan muncul di depan seorang seniman bela diri. Dia langsung menggenggam bahu kiri seniman bela diri itu dan berkata dengan senyum muram, kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk menangis. Retakan, seniman bela diri yang tulang bahunya hancur segera berteriak kesakitan. Ya, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menangis. Karena rasa sakit itu datang secara tak terduga, itu menyayat hati. Sebelum air mata bisa berkumpul, dia sudah pingsan di tanah. Ledakan, ledakan, Ye Xingchen berbalik dan meninju dengan kedua tinjunya, membuat dua peserta terbang. Berdiri dengan bangga di zona kompetisi, dia melirik lebih dari 300 peserta Kabupaten Pingyang dan berkata dengan acuh tak acuh, sekelompok sampah. Datang dan bertarung. Begitu kompetisi dimulai, Ye Xingchen langsung melumpuhkan 3 kontestan. Kecepatan dan kekejamannya membuat para seniman bela diri di tribun penonton melebarkan mata. Sekelompok sampah, datang dan bertarung. Kata-kata ini langsung memicu kemarahan di hati para seniman bela diri di Kabupaten Pingyang.
Seorang pria yang dikirim oleh Sekte kelas 8 dari Kabupaten kelas 9 sebenarnya sangat arogan. Ini tidak bisa ditoleransi. Para kontestan di kelompok ketiga sedikit takut ketika mereka melihat Ye Xingchen melumpuhkan 3 orang berturut-turut. Namun, setelah mendengar apa yang dia katakan, kemarahan mereka meningkat. Pergi, beri dia pukulan yang bagus. Suara mendesing, suara mendesing. Dalam sekejap, lebih dari 10 kontestan bergegas dari arah yang berbeda. Mereka menggunakan teknik kepalan tangan, teknik telapak tangan, dan teknik kaki. Ye Xingchen mengangkat alisnya, dia menggunakan Crossing Dragon Steps dan langsung mendekati 2 seniman bela diri. Dia melemparkan 2 pukulan berat dan langsung mengirim mereka terbang. Setelah dia berhasil, dia tidak ragu sama sekali. Dia pertama kali menghindari penyerang di belakangnya dan terus menggunakan Exploding Fist. Bang, 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 energi psioniknya menyebar, dan semua kontestan yang menyerangnya dikirim terbang. Serangan Ye Xingchen sangat berat. Semua seniman bela diri yang dikirim terbang memuntahkan darah dan kehilangan kemampuan mereka untuk bertarung. Ini karena ada aturan dalam kompetisi bahwa tidak ada nyawa yang bisa dirugikan. Jika tidak, mengingat karakternya, para kontestan di lapangan akan mati. Namun, ada lebih dari 300 orang. Karena itu, pertempuran baru saja dimulai. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Lebih banyak kontestan bergegas. Mereka tidak bisa mentolerir murid Sekte kelas 8 dari daerah lain yang begitu sombong di depan rumah mereka sendiri. Dari sudut pandang Jun Changqiao, Ye Xingchen dikelilingi oleh ratusan kontestan. Adegan itu spektakuler. Pemimpin Sekte Jun, tembakan besar di sebelahnya tersenyum dan berkata, muridmu cukup kuat. Sayang sekali dia tidak bisa bertarung melawan begitu banyak orang. Dia akan tersingkir cepat atau lambat. Apakah begitu? Jun Changqiao menyilangkan tangannya dan tertawa. Bang, bang, di kelompok ketiga, Ye Xingchen terus bertarung sendirian. Setiap kali dia menyerang, dia pasti akan melukai seorang kontestan. Penampilannya cukup gagah. Dengan kekayaan pengalaman seni bela diri dan kekuatan yang lebih besar dari para kontestan, Kaisar Malam Kami tidak panik sama sekali bahkan ketika menghadapi lebih dari 300 kontestan. Jun Changqiao telah memilih orang yang tepat untuk mengirimnya berpartisipasi. Jika itu Li Qingyang atau Xiao Ziji, akan sangat sulit bagi mereka untuk melawan begitu banyak kontestan. Bang, 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 tinju pecah dan telapak tangan pemecah gunung sering digunakan. Ye Xingchen tampaknya telah berubah menjadi jenderal yang sombong dan menyendiri. Dia tertangkap di tengah perkemahan musuh dan membantai tentara yang tak terhitung jumlahnya. Satu persatu, para kontestan dikirim terbang atau jatuh ke tanah di bawah serangan dinginnya. Dalam waktu singkat, setidaknya 50 seniman bela diri telah dirobohkan dan kehilangan kekuatan bertarung mereka. Ini, seniman bela diri di platform tampilan tercengang. Setiap murid tulang besi terbunuh dengan satu pukulan. Kekuatan tempur mereka terlalu menakutkan. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Masih ada lebih dari 200 kontestan di arena. Pada akhirnya, dia hanya satu orang. Bahkan jika dia harus melelahkan dirinya sendiri, dia masih bisa melelahkan dirinya sendiri sampai mati. Para kontestan di sekitar Ye Xingchen juga berpikiran sama, jadi mereka terus menyerang. Jika bukan karena pembatasan ruang, mereka mungkin akan menyerang bersama. Kelompok lain juga mulai berkelahi. Namun, dari segi keseruan, pasti tidak semenarik grup ketiga. Bagaimanapun, Ye Xingchen bertarung sendirian dengan ratusan orang. Mata penonton semua tertuju pada kelompok ketiga. Mereka mengunci murid tulang besi yang tampak seperti sedang memotong rumput. Terlalu kuat, apakah orang ini seorang master bela diri? Tidak ada kontestan yang diserang olehnya yang bisa berdiri. Saat para kontestan dikirim terbang dan jatuh ke tanah lagi dan lagi oleh Ye Xingchen, mata para penonton menjadi semakin terkejut. Para tetua dari berbagai sekte juga terkejut. Menghadapi begitu banyak orang, murid Ironbone tidak hanya menghindar dengan mudah, tetapi juga melakukan serangan balik dengan waktu yang tepat. Itu sempurna. Jika bukan karena aura murid bela diri, mereka bahkan akan curiga bahwa itu adalah pertarungan Wuzong yang berpengalaman dengan orang lain. Penampilan Ye Xingchen juga mengejutkan Jun Changqiao. Dia berpikir dalam hati, murid saya ini cukup kuat. Lebih dari sedikit, sistem berkata. Jun Changqiao menyilangkan tangannya dan tersenyum. Sepertinya hanya satu orang di kelompok ketiga yang bisa maju. Cek, salah satu tetua di sampingnya berkata dengan acuh tak acuh, pemimpin Sekte Jun, pertempuran baru saja dimulai. Bagian terbaiknya belum datang. Betul sekali, Jun Changqiao setuju, bagian terbaiknya belum datang. Pada kelompok ketiga, pertempuran masih berlangsung. Ye Xingchen seperti dewa perang. Dengan setiap gerakan yang dia lakukan, kontestan jatuh ke tanah satu demi satu. Darah berceceran di seluruh lantai batu. Hanya butuh sekitar 10 menit.
Jumlah kontestan yang tergeletak di tanah sudah meningkat menjadi 150. Tidak hanya Ye Xingchen tidak lelah, dia menjadi semakin berani saat pertempuran berlangsung. Hal ini menyebabkan kontestan yang tersisa memiliki ketakutan yang mendalam di mata mereka. Orang ini terlalu kuat, aku tidak bisa naik lagi. Kalau tidak, aku pasti akan tersingkir. Para kontestan dari Kabupaten Pingyang mulai tenang. Tidak ada yang dengan bodohnya bergegas untuk mati. Mereka hanya mengepung Ye Xingchen. Kau tidak akan naik, aku akan naik. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ye Xingchen menggunakan Crossing Dragon Steps. Energi spiritual berkumpul di tinjunya. Selama dia dekat dengan seorang seniman bela diri, dia akan mengeluarkan tinju pecah, merobohkan targetnya lagi dan lagi. Akibatnya, para kontestan ketakutan dan mundur satu demi satu. Petik 2, petik 2. Sudut mulut penonton berkedut. Ada begitu banyak dari mereka, namun mereka ditakuti oleh satu orang. Itu terlalu memalukan. Jun Changqiao mengangkat bahu dan berkata dengan kecewa, para kontestan dari Kabupaten Pingyang hanya biasa-biasa saja. Para tetua dari berbagai sekte memiliki ekspresi jelek. Ledakan, ledakan, Ye Xingchen masih bertarung. Daerah itu hanya begitu besar. Para kontestan tidak bisa berlari jauh. Karena itu, begitu mereka menjadi sasaran, mereka akan terluka dan jatuh ke tanah. Berdebar, berdebar, para kontestan jatuh ke tanah satu per satu. Jumlah kontestan yang tereliminasi terus meningkat. 30 menit kemudian, berdebar, seorang murid bela diri peringkat 9 jatuh ke tanah kesakitan dan kemudian pingsan. Sampah, kata Ye Xingchen dengan jijik. Dia sangat sombong. Tapi dia punya hak untuk menjadi sombong. Karena dia adalah satu-satunya yang berdiri di area ketiga. Lebih dari 300 kontestan semuanya terbaring di tanah, mengerang dan mengerang kesakitan. Para seniman bela diri di tribun penonton semuanya tercengang. Mereka telah membayangkan bagaimana para murid tulang besi akan diurus oleh sekte lain setelah kompetisi dimulai dan bagaimana mereka akan dilecehkan secara brutal. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa begitu banyak kontestan akan dikalahkan olehnya sendirian. Dia membutuhkan waktu kurang dari 1 jam untuk melakukannya. Para tetua dari berbagai sekte juga tercengang. Apalagi saat melihat salah satu favorit juara dikalahkan di tanah, sudut mulut mereka berkedut hebat. Murid tulang besi ini sangat kuat. Jun Changqiao memandang penatua yang baru saja berbicara dan berkata sambil tersenyum, pertunjukan bagus pertama sudah berakhir. Ya, pertunjukan yang bagus telah berakhir. Tidak hanya murid tulang besi tidak tereliminasi, tetapi dia juga menyingkirkan lebih dari 300 kontestan. Penghapusan semua kontestan semacam ini di babak pertama adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di kompetisi besar Kabupaten Pingyang sebelumnya. Tidak heran ketika Ye Xingchen mengalahkan kontestan terakhir, para seniman bela diri Kabupaten Pingyang semuanya tercengang. Kontestan yang maju dari area ketiga babak pertama, Azure Sun County, Iron Bone Clan, Ye Xingchen. Wasit mengumumkan dengan keras. Ye Xingchen melangkahi para kontestan satu persatu sampai dia keluar dari area itu. Dia berkata dengan acuh tak acuh, berpartisipasi dalam kompetisi semacam ini benar-benar membuang-buang waktu.